Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, menciptakan simfoni kekacauan yang seirama dengan hiruk-pikuk di dalam ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat. Harapan yang tidak pernah tidur. Dokter Elara, dengan jas putihnya yang sudah ternoda sedikit bercak darah dari pasien sebelumnya, berdiri tegak di tengah badai aktivitas medis, sembari meneriakkan instruksi kepada para perawat magang. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, memantau setiap monitor dan pergerakan staf dengan ketenangan yang menakutkan, namun menenangkan bagi siapa saja yang melihatnya di tengah krisis. Ia baru saja menyelesaikan penanganan darurat pada korban kecelakaan lalu lintas beruntun ketika pintu otomatis lobi utama terbuka lebar secara paksa, membawa masuk hembusan angin dingin yang bercampur dengan aura ketegangan yang sangat berbeda. Suara sirene ambulans di luar sana seolah tenggelam oleh derap langkah kaki sepatu kulit mahal yang beradu keras dengan lantai marmer rumah sakit, menandakan kedatangan seseorang yang bukan berasal dari kalangan biasa dan membawa masalah besar bersamanya. Sekelompok pria berjas hitam dengan tubuh tegap dan wajah garang menyeruak masuk ke dalam lobi utama, mendorong siapa saja yang menghalangi jalan mereka dengan kasar, tanpa mempedulikan protes dari keluarga pasien lain yang sedang mengantre. Di tengah lingkaran pengawalan ketat itu, seorang pria jangkung berjalan terhuyung dengan wajah yang lebih pucat daripada kertas dokumen medis yang sedang dipegang oleh resepsionis yang ketakutan di balik meja pendaftaran. Pria itu adalah Adrian, CEO dari Cakrawala Group yang terkenal kejam dan dingin di dunia bisnis. Namun saat ini ia tampak seperti gedung pencakar langit yang fondasinya sedang runtuh perlahan. Keringat dingin membasahi keningnya yang lebar, dan tangannya mencengkeram dada kiri dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Seolah ia sedang berusaha menahan jantungnya agar tidak meledak keluar dari rongga dadanya. Elara menyipitkan mata dari kejauhan. Insting medisnya langsung berteriak keras bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan sebuah bom waktu vaskular yang siap meledak kapan saja. Suasana di lobi berubah menjadi kepanikan total ketika lutut Adrian akhirnya menyerah pada gravitasi bumi dan tubuhnya ambruk ke lantai dengan suara hantaman yang cukup keras. Para pengawal berteriak histeris memanggil nama bos mereka sambil membentuk pagar betis yang rapat, mencegah siapapun mendekat seolah-olah mereka sedang berada di zona perang dan bukan di fasilitas kesehatan publik. Kepala pengamanan rumah sakit berusaha mendekat untuk menanyakan situasi. Namun ia langsung didorong mundur dengan kasar oleh salah satu pengawal pribadi Adrian yang memiliki tatapan membunuh dan tangan yang siap merogoh saku jas. Elara tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan arogansi bodoh ini membunuh pasien tepat di depan matanya. Jadi ia melempar papan jalan yang dipegangnya ke meja perawat terdekat dan melangkah maju dengan langkah lebar. Ia menerobos kerumunan orang yang menonton dengan aura otoritas mutlak yang membuat mereka secara tidak sadar menyingkir. Matanya terkunci pada sosok yang tergeletak tak berdaya di lantai dingin itu. Ketika Elara mencoba menembus barikade manusia berjas hitam itu, sebuah tangan besar dan kasar mencengkeram bahunya dengan kuat, menahannya agar tidak bisa menyentuh tubuh Adrian yang mulai mengalami kejang halus. Kepala pengawal Adrian, seorang pria bertubuh raksasa dengan bekas luka di pipi, menatap Elara dengan tatapan penuh ancaman dan memberitahunya untuk mundur jika masih sayang pada karir dan nyawanya sendiri. Ia membentak dengan suara menggelegar bahwa tidak ada sembarang orang yang boleh menyentuh Tuan Adrian tanpa izin khusus atau pemeriksaan keamanan terlebih dahulu. Bahkan dalam kondisi kritis sekalipun, Elara tidak gentar sedikit pun. Ia menatap balik mata pria itu dengan sorot mata yang jauh lebih dingin dan tajam. Sebuah tatapan yang biasa ia gunakan untuk menghadapi malaikat maut di meja operasi. Dengan suara yang tenang namun menusuk tulang, ia mengatakan bahwa jika pria itu tidak menyingkirkan tangannya dalam 3 detik, maka ia akan menjadi pembunuh bosnya sendiri karena membiarkan serangan jantung itu merenggut nyawanya. Ucapan Elara yang penuh keyakinan membuat pegangan pengawal itu sedikit melonggar karena keraguan. Dan celah kecil itu sudah cukup bagi Elara untuk menyentakkan bahunya dan berlutut di samping tubuh Adrian. Ia segera meletakkan jari-jarinya di leher pria itu untuk memeriksa denyut nadi karotis.
mengabaikan teriakan protes dari pengawal lain yang masih berusaha mengintimidasi dirinya. Kulit Adrian terasa dingin dan lembab. Dan yang lebih mengerikan adalah tidak adanya denyut nadi yang teraba di bawah ujung jarinya. Menandakan bahwa jantung pria itu telah berhenti memompa darah secara efektif. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Elara segera memposisikan dirinya di atas dada Adrian. Menautkan kedua tangannya dan mulai melakukan kompresi dada dengan ritme yang cepat dan kuat. Ia berteriak kepada perawat untuk segera membawakan troli darurat dan alat pacu jantung. Suaranya menggema di seluruh lobi dan memecahkan kebekuan yang sempat melanda staf medis lainnya yang ketakutan melihat para pengawal. Setiap tekanan yang diberikan Elara ke dada Adrian adalah pertarungan langsung melawan kematian yang sedang mencoba menarik jiwa pria itu pergi dari dunia ini. Rambut Elara yang tadinya terikat rapi, kini mulai berantakan menutupi sebagian wajahnya. Namun ia tidak peduli dan terus memompa jantung Adrian dengan konsistensi mesin. Para pengawal yang tadinya beringas kini hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah pucat. Menyadari bahwa kekerasan fisik dan senjata api mereka tidak berguna melawan serangan jantung yang mematikan. Perawat datang berlari mendorong troli berisi defibrilator. Dan dengan gerakan terlatih, Elara merobek kemeja sutra mahal yang dikenakan Adrian hingga kancing-kancingnya berhamburan ke lantai. Ia menempelkan bantalan elektroda ke dada Adrian yang telanjang. Memantau grafik pada layar monitor yang menunjukkan garis bergelombang kacau yang menandakan fibrilasi ventricle. Sebuah kondisi di mana jantung hanya bergetar dan tidak memompa darah sama sekali. Elara memerintahkan semua orang untuk menjauh dengan suara tegas saat ia mengisi daya alat kejut jantung tersebut ke level energi yang diperlukan untuk mereset kelistrikan jantung Adrian. Tubuh Adrian tersentak hebat saat arus listrik dialirkan menembus dadanya. Mengangkat punggungnya dari lantai sesaat sebelum kembali jatuh terkulai lemas tanpa daya. Elara segera melihat ke monitor lagi, berharap melihat kembalinya ritme sinus yang normal. Namun garis itu masih menunjukkan kekacauan yang sama. Memaksanya untuk kembali melakukan kompresi dada manual. Keringat mulai menetes dari pelipis Elara, bercampur dengan ketegangan yang semakin memuncak. Karena setiap detik yang berlalu tanpa detak jantung mengurangi peluang Adrian untuk bertahan hidup tanpa kerusakan otak permanen. Ia tidak akan membiarkan pasien ini mati di giliran jaganya. Tidak peduli siapa dia atau seberapa sombong pengawalnya. Karena bagi Elara setiap nyawa di rumah sakit adalah tanggung jawab mutlak yang harus diperjuangkan hingga napas terakhir. Setelah siklus kedua kompresi dan pemberian obat epinefrin melalui akses intravena yang dipasang dengan cekatan oleh perawat senior, Elara bersiap untuk melakukan kejutan listrik yang kedua. Kali ini ketegangan di udara begitu pekat hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau bedah. Semua mata tertuju pada gerakan tangan Elara dan tubuh kaku Adrian. Sekali lagi tubuh Adrian tersentak oleh hantaman listrik. Dan kali ini, sebuah bunyi bip ritmis yang lemah, namun stabil akhirnya terdengar dari monitor. Menandakan kembalinya detak jantung spontan. Helaan napas lega terdengar serempak dari para staf medis. Sementara para pengawal Adrian tampak seperti baru saja lolos dari hukuman mati. Elara tidak membiarkan dirinya lengah. Ia segera memerintahkan tim untuk memindahkan Adrian ke brankar dan membawanya langsung ke ruang resusitasi utama untuk stabilisasi lebih lanjut sebelum memikirkan pembedahan atau kateterisasi jantung. Proses pemindahan Adrian ke ruang perawatan intensif berlangsung dengan cepat, namun tetap diwarnai ketegangan karena para pengawal bersikeras untuk ikut masuk ke dalam area steril. Elara, yang kini telah kembali berdiri tegak, meski napasnya masih terengah-engah pasca melakukan resusitasi, menghadang mereka tepat di depan pintu ganda ruang IGD. Dengan tatapan tajam yang tidak bisa dibantah, ia menegaskan bahwa area di balik pintu tersebut adalah wilayah medis di mana kuman dan kontaminasi dari luar bisa membunuh bos mereka lebih cepat daripada peluru musuh. Ia memberikan ultimatum bahwa mereka bisa menunggu di ruang tunggu VIP atau mencari rumah sakit lain. Namun, selama Adrian berada di sini, aturan medis, Elara adalah hukum tertinggi yang berlaku. Kepala pengawal itu menatap Elara lama, seolah menimbang-nimbang untuk melawannya.
Namun akhirnya ia mengangguk kaku dan memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Mengakui kekalahan mereka di hadapan wanita berjas putih itu. Di dalam ruang resusitasi yang tertutup rapat dan dingin, tim medis bekerja dengan efisiensi tinggi di bawah komando Elara untuk memastikan tanda-tanda vital Adrian tetap stabil. Elara memasang selang intubasi dengan gerakan presisi untuk membantu pernapasan Adrian. Sementara perawat lain memasang berbagai jalur infus dan kateter. Wajah Adrian kini mulai menunjukkan sedikit rona kehidupan meski masih sangat pucat. Dan monitor menunjukkan tekanan darah yang perlahan merangkak naik ke angka yang lebih aman. Elara mengawasi setiap detail prosedur tersebut, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang terjadi. Karena ia tahu pasien seperti ini biasanya memiliki komplikasi kesehatan yang kompleks akibat gaya hidup stres tinggi. Ia memeriksa pupil mata Adrian untuk memastikan respons neurologisnya dan merasa lega ketika melihat reaksi yang normal. Menandakan bahwa otak sang CEO tidak kekurangan oksigen terlalu lama berkat tindakan cepatnya tadi. Setelah situasi benar-benar terkendali dan Adrian siap dipindahkan ke unit perawatan intensif jantung, Elara akhirnya melangkah mundur dan melepaskan sarung tangan lateksnya yang berlumuran gel medis. Ia berjalan menuju wastafel di sudut ruangan, membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menghilangkan sisa adrenalin yang masih membanjiri sistem sarafnya. Di Sherman wastafel, ia melihat pantulan dirinya yang tampak lelah namun puas. Sebuah pemandangan yang sudah menjadi rutinitas hariannya sebagai dokter spesialis darurat. Seorang perawat senior mendekatinya sambil berbisik dengan nada kagum sekaligus khawatir. Memberitahu Elara bahwa pria yang baru saja diselamatkannya adalah Adrian Cakrawala, salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negara ini. Perawat itu memperingatkan bahwa berurusan dengan orang sekelas Adrian bisa membawa berkah besar atau bencana yang tak terbayangkan bagi karir seorang dokter biasa. Elara hanya mengangkat bahu acuh tak acuh mendengar informasi tersebut sambil mengeringkan tangannya dengan tisu kertas yang kasar. Bagi Elara, status sosial, kekayaan, atau jabatan seorang pasien tidak memiliki arti apapun saat mereka sedang berjuang melawan maut di atas meja perawatannya. Jantung seorang CEO berdetak dengan cara yang sama dengan jantung seorang pengemis. Dan keduanya bisa berhenti berdetak dengan mudah jika tidak ditangani dengan benar. Ia tidak peduli jika pria itu bisa membeli seluruh rumah sakit ini dengan uang saku hariannya. Yang ia pedulikan hanyalah fakta bahwa ia berhasil mencegah satu lagi nyawa melayang malam ini. Namun, saat ia melihat Adrian didorong keluar menuju lift khusus VIP, ada perasaan aneh yang menggelitik di belakang benaknya. Sebuah firasat bahwa pertemuan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Malam semakin larut dan hujan di luar sana belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seolah alam sedang menangisi nasib yang akan menimpa mereka berdua. Elara kembali ke meja kerjanya untuk melengkapi laporan medis Adrian. Menuliskan setiap detail tindakan yang ia lakukan dengan bahasa yang lugas dan objektif. Tanpa ia sadari, di saku jas Adrian yang kini diamankan oleh kepala pengawal, terdapat sebuah cincin berlian yang rencananya akan digunakan untuk melamar kekasih pilihannya. Malam itu sebelum ia pingsan, takdir memiliki cara kerja yang misterius dan seringkali ironis. Membelokkan rencana manusia dengan cara yang paling tidak terduga. Elara menutup berkas rekam medis itu dengan suara keras, bersiap untuk melanjutkan tugas jaganya yang masih panjang. Tidak menyadari bahwa tanda tangannya di berkas itu baru saja mengikat nasibnya dengan sang CEO arogan dalam sebuah ikatan yang rumit. Cahaya matahari pagi yang menyilaukan menembus tirai sutra tebal berwarna krem memaksa Adrian untuk membuka matanya yang terasa berat setelah melewati malam yang panjang dan penuh kegelapan tanpa mimpi. Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang yang sangat empuk. Namun, aroma antiseptik yang samar dan bunyi bip ritmis dari monitor di sebelahnya segera mengingatkannya bahwa ia tidak sedang berada di penthouse mewahnya. Ruangan ini jauh lebih luas daripada kamar tidur rata-rata orang. Dilengkapi dengan sofa kulit impor, televisi layar datar raksasa, dan vas bunga segar yang diletakkan di sudut ruangan.
Namun semua kemewahan itu tidak bisa menutupi fakta bahwa ini adalah penjara medis baginya. Adrian mencoba untuk bangun. Namun rasa nyeri yang tajam di dadanya segera memaksanya untuk kembali berbaring. Sebuah pengingat brutal bahwa tubuhnya yang selama ini ia banggakan sebagai benteng yang tak tertembus, kini telah mengalami keretakan serius yang mengancam seluruh imperium bisnisnya. Pintu ruangan terbuka perlahan dan masuklah Bram. Asisten pribadi sekaligus kepala keamanan, kepercayaannya yang selalu setia mendampingi dalam setiap situasi krisis. Baik itu negosiasi bisnis maupun ancaman fisik. Wajah Bram tampak lelah dan tegang. Namun ia segera menegakkan tubuhnya begitu melihat bosnya sudah sadar. Siap memberikan laporan situasi terkini tanpa membuang waktu untuk basa-basi yang tidak perlu. Adrian langsung bertanya dengan suara parau mengenai situasi di luar sana. Apakah kabar tentang kolapsnya dirinya di lobi rumah sakit sudah bocor ke media atau sampai ke telinga para pesaing bisnis yang sedang mengincar kelemahan Cakrawala Group? Bram melaporkan dengan suara rendah bahwa tim keamanan berhasil menyita semua rekaman video amatir dari saksi mata di lokasi kejadian dan memblokir akses informasi keluar. Sehingga untuk sementara waktu dunia luar masih mengira Adrian sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak ke luar negeri yang tidak bisa diganggu. Adrian menghela napas lega mendengar laporan itu. Namun otaknya yang cerdas segera berputar cepat menyusun strategi jangka panjang karena ia tahu rahasia sebesar ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Kondisi jantungnya adalah bom waktu. Dan jika para pemegang saham atau kompetitor seperti Darmawan mengetahui bahwa CEO mereka memiliki risiko kematian mendadak, nilai saham perusahaan akan terjun bebas dalam hitungan jam. Ia membutuhkan solusi permanen yang bisa menjamin perawatan medis intensif 24 jam tanpa menimbulkan kecurigaan publik. Sebuah solusi yang radikal dan tidak terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Pikirannya melayang kembali pada sosok dokter wanita yang semalam dengan berani menentang perintah pengawalnya dan menekan dadanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Wanita yang memiliki sorot mata setajam pisau bedah dan keberanian melebihi prajurit di medan perang. Adrian bertanya kepada Bram mengenai identitas dokter yang menyelamatkannya semalam. Meminta profil lengkap wanita itu disajikan di hadapannya dalam waktu 10 menit. Bram, yang sudah mengantisipasi permintaan ini, segera menyerahkan sebuah tablet tipis berisi data lengkap, Dr. Elara. Mulai dari riwayat pendidikan yang cemerlang hingga catatan karirnya yang bersih tanpa celah di rumah sakit ini, Adrian membaca data tersebut dengan saksama. Matanya menelusuri setiap baris informasi yang menggambarkan sosok wanita yang hidupnya didedikasikan penuh untuk menyelamatkan orang lain, tanpa mempedulikan status sosial mereka. Ada sedikit rasa kagum yang muncul di hati Adrian. Namun perasaan itu segera tertutup oleh insting oportunisnya, yang melihat Elara bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai aset potensial yang sangat berharga untuk rencana besar yang sedang disusunnya demi mengamankan masa depan perusahaan. Pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini tanpa ketukan ragu-ragu. Dan sosok yang sedang dipikirkan Adrian melangkah masuk dengan langkah tegap khas seorang profesional medis yang sedang bertugas. Dr. Elara masuk diikuti oleh 2 orang perawat. Wajahnya tampak segar, meski ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, yang menandakan ia kurang tidur setelah kejadian dramatis semalam. Ia tidak tampak terintimidasi sedikit pun oleh kemewahan ruangan VIP atau kehadiran Bram yang berdiri kaku di sudut ruangan seperti patung penjaga. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada pasien yang sedang menatapnya dengan intensitas yang tidak wajar. Elara mengambil grafik medis dari ujung tempat tidur dan mulai memeriksa tanda-tanda vital Adrian yang terpampang di monitor. Sikapnya begitu dingin dan efisien, seolah Adrian hanyalah sekumpulan organ dan jaringan yang perlu diperbaiki. Bukan seorang miliarder yang bisa membeli rumah sakit ini. Elara mulai menjelaskan kondisi medis Adrian dengan bahasa yang lugas dan tanpa eufemisme. Memberitahunya bahwa ia mengalami infark miokard akut yang nyaris fatal dan memerlukan prosedur pemasangan ring jantung serta perubahan gaya hidup total. Ia memperingatkan bahwa stres berlebihan dan kelelahan bisa memicu serangan kedua yang mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi.
bahkan oleh dokter terbaik sekalipun jika terjadi di luar jangkauan fasilitas medis. Adrian mendengarkan penjelasan itu dalam diam. Matanya tidak lepas dari wajah Elara, mengamati setiap perubahan ekspresi mikro yang muncul saat wanita itu berbicara dengan serius. Ia tidak sedang mendengarkan nasihat medis, melainkan sedang menilai karakter wanita di hadapannya. Mengukur seberapa kuat integritas dan ketahanan mentalnya untuk menghadapi tawaran gila yang akan segera ia lontarkan. Ketika para perawat selesai mengganti cairan infus dan keluar dari ruangan atas perintah isyarat mata dari Adrian kepada Bram yang kemudian ikut keluar dan menutup pintu rapat-rapat, suasana ruangan berubah menjadi hening dan menegangkan. Kini hanya tinggal mereka berdua, pasien dan dokter. Dalam sebuah konfrontasi sunyi yang syarat akan muatan listrik tak kasat mata di antara tatapan mereka yang saling beradu, Adrian memecah keheningan dengan ucapan terima kasih yang terdengar datar dan formal. Namun, kemudian ia segera membelokkan pembicaraan ke arah yang sama sekali tidak diduga oleh Elara. Dengan nada bicara yang tenang seperti sedang membicarakan akuisisi perusahaan kecil. Adrian mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang dokter pribadi yang bisa bersamanya setiap saat. Namun status dokter pribadi akan terlalu mencolok dan menimbulkan kecurigaan di mata publik. Elara mengerutkan keningnya, tidak mengerti arah pembicaraan pasiennya yang aneh ini, dan mulai merasa bahwa mungkin kekurangan oksigen semalam telah mempengaruhi fungsi kognitif otak Adrian. Namun sebelum ia sempat menyela untuk melakukan pemeriksaan neurologi sederhana, Adrian melanjutkan kalimatnya dengan sebuah proposisi yang membuat Elara ternganga tak percaya. Adrian mengatakan bahwa satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan pengawasan medis penuh tanpa memicu rumor kebangkrutan kesehatan adalah dengan menjadikan dokternya sebagai bagian dari keluarga inti. Atau lebih tepatnya, sebagai istrinya. Ia menawarkan pernikahan kontrak kepada Elara. Sebuah ikatan legal di atas kertas yang akan memberikan Elara akses ke kekayaan tak terbatas dan fasilitas riset medis terbaik. Sementara Adrian mendapatkan jaminan kesehatan rahasia. Reaksi Elara tidak seperti yang diharapkan oleh Adrian. Wanita itu tidak tersipu malu atau tergiur oleh tawaran harta, melainkan tertawa pendek dengan nada sinis yang menusuk harga diri sang CEO. Elara meletakkan papan jalannya dengan kasar di meja nakas dan menatap Adrian dengan pandangan yang menyiratkan bahwa ia sedang berhadapan dengan orang gila yang baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ia adalah seorang dokter bedah, bukan wanita panggilan kelas atas, atau aset perusahaan yang bisa dibeli untuk menutupi kelemahan seorang pria kaya yang ketakutan. Elara menegaskan bahwa tugasnya adalah menyelamatkan nyawa di ruang operasi dan IGD, bukan bermain rumah-rumahan dalam sandiwara pernikahan palsu yang konyol demi menjaga harga saham, sebuah perusahaan yang tidak ia pedulikan sama sekali. Adrian tidak marah mendengar penolakan kasar itu. Sebaliknya, senyum tipis justru terukir di bibirnya yang pucat. Seolah reaksi Elara adalah tepat seperti yang ia butuhkan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa justru integritas dan ketidaktertarikan Elara pada uanglah yang membuatnya menjadi kandidat sempurna. Karena Adrian tidak bisa mempercayai orang yang mudah disuap untuk menjaga rahasia hidup dan matinya. Adrian kemudian mengubah taktiknya dari negosiasi halus menjadi tekanan yang lebih nyata. Menyebutkan bahwa ia tahu Elara sedang mengajukan proposal dana untuk memperbarui peralatan di unit gawat darurat yang selama ini selalu ditolak oleh manajemen karena alasan anggaran. Ia menawarkan kesepakatan bahwa jika Elara setuju, ia akan mendonasikan peralatan medis tercanggih untuk seluruh rumah sakit dan menjamin karir Elara akan melesat tanpa hambatan birokrasi. Wajah Elara memerah menahan amarah. Ia merasa terhina karena dedikasinya pada pasien dijadikan alat tawar-menawar oleh pria arogan yang berpikir segalanya bisa diselesaikan dengan buku cek. Ia melangkah mendekati tempat tidur Adrian, mencondongkan tubuhnya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter, dan berbisik dengan nada mengancam bahwa ia bisa saja menyuntikkan obat penenang. Sekarang juga jika Adrian tidak berhenti bicara omong kosong. Elara menegaskan bahwa sumpah Hipokrates yang ia ucapkan melarangnya untuk merugikan pasien.
Tapi tidak ada aturan yang melarangnya untuk membenci pasien yang tidak tahu berterima kasih. Ia berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah cepat. Berniat untuk meminta pergantian dokter penanggung jawab, karena ia tidak sudi merawat pasien yang menganggap pernikahan sebagai transaksi bisnis semata. Namun, suara Adrian kembali terdengar sebelum tangan Elara menyentuh gagang pintu. Kali ini nadanya lebih rendah dan penuh dengan aura otoritas yang biasa ia gunakan untuk menundukkan lawan bicaranya di ruang rapat direksi. Ia mengatakan bahwa jika Elara keluar dari ruangan itu dan menolak tawarannya, maka dalam waktu 1 jam surat pemindahan tugas Elara ke klinik terpencil di pulau terluar akan segera ditandatangani oleh direktur rumah sakit yang merupakan teman baik ayahnya. Ancaman itu begitu nyata dan spesifik, sehingga membuat langkah Elara terhenti seketika. Tubuhnya kaku, karena ia tahu bahwa orang seperti Adrian memiliki kekuasaan untuk menghancurkan karir yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dalam sekejap mata. Elara berbalik perlahan. Matanya menyala dengan api kemarahan yang bercampur dengan rasa tidak percaya bahwa ia sedang diperas oleh pasien yang nyawanya baru saja ia selamatkan kurang dari 24 jam yang lalu. Adrian menatap Elara dengan ekspresi kemenangan yang samar. Ia tahu bahwa ia telah menyentuh titik lemah wanita itu, yaitu kecintaannya pada pekerjaannya dan keinginannya untuk menolong banyak orang di rumah sakit pusat ini. Ia memberikan waktu kepada Elara untuk berpikir, mengatakan bahwa ia tidak butuh jawaban detik ini juga. Tapi ia mengharapkan keputusan yang cerdas sebelum matahari terbenam hari ini. Adrian kemudian menekan tombol panggil perawat di samping tempat tidurnya dengan santai. Seolah pembicaraan tentang pemerasan dan pernikahan paksa barusan hanyalah obrolan ringan tentang menu makan siang. Elara mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Ia menatap Adrian dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik dan membanting pintu ruangan VIP itu saat ia keluar, meninggalkan gema suara hantaman yang keras di lorong sunyi. Di luar ruangan, Elara bersandar pada dinding koridor dengan napas yang memburu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat akibat lonjakan emosi yang luar biasa. Ia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan marah sekaligus dalam hidupnya. Bahkan saat menghadapi kegagalan operasi tersulit sekalipun. Pikirannya berkecamuk antara idealisme untuk menolak ketidakadilan ini dan realitas pahit bahwa Adrian Cakrawala memang memiliki kekuatan untuk mewujudkan ancamannya. Ia sadar bahwa ia baru saja masuk ke dalam jaring laba-laba raksasa yang ditenun oleh seorang predator puncak. Dan berjuang untuk melepaskan diri mungkin hanya akan membuatnya terjerat semakin erat. Sementara itu di dalam kamar, Adrian kembali bersandar pada bantalnya dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah yang tipis dan kepuasan strategis yang dominan. Ia tahu caranya kotor dan tidak etis. Tapi dalam dunia bisnis yang ia geluti, hasil akhir selalu membenarkan cara yang ditempuh. Dan saat ini, hasil akhir yang ia butuhkan adalah kelangsungan hidupnya. Ia memegang dadanya yang masih terasa nyeri, merasakan detak jantungnya yang kini bergantung pada keahlian wanita yang baru saja ia ancam. Adrian memejamkan mata, membayangkan wajah marah Elara, yang menurutnya terlihat jauh lebih hidup dan menarik dibandingkan dengan senyum palsu wanita-wanita sosialita yang biasa mengelilinginya. Dan tanpa sadar ia bergumam pelan, bahwa permainan ini mungkin akan jauh lebih menarik dari yang ia perkirakan. Keesokan paginya, suasana di rumah sakit pusat, harapan berubah drastis. Seolah-olah baru saja dihantam oleh gelombang tsunami, keberuntungan yang tidak terduga. Berita tentang donasi anonim dalam jumlah fantastis yang dikhususkan untuk permajaan fasilitas unit gawat darurat dan departemen kardiologi menyebar lebih cepat daripada virus flu di musim hujan. Para staf medis berbisik-bisik di setiap sudut koridor. Mata mereka berbinar membicarakan peralatan canggih yang selama ini hanya bisa mereka lihat di katalog medis internasional dan kini akan segera menjadi kenyataan di tempat kerja mereka. Namun, di balik euforia kolektif itu, Elara berjalan menuju ruang direktur rumah sakit dengan langkah berat seakan kakinya terikat rantai besi yang tak kasat mata. Wajahnya datar tanpa ekspresi,
Meski hatinya sedang diamuk badai kemarahan yang dahsyat, ia tahu persis siapa dermawan misterius di balik sumbangan besar ini, dan apa harga tersembunyi yang harus dibayar untuk setiap sen yang digelontorkan ke rekening rumah sakit. Di dalam ruangan direktur yang berpendingin udara sejuk dan beraroma kopi mahal, Pak Hondoku, sang direktur, menyambut Elara dengan senyum lebar yang hampir menyentuh telinga. Sebuah pemandangan langka yang biasanya hanya muncul saat kunjungan pejabat kementerian. Tanpa membuang waktu, Pak Handoko menyodorkan sebuah dokumen tebal yang sudah ditandatangani di atas meja mahoni besarnya. Matanya berbinar menatap Elara, seolah dokter muda itu adalah piala emas yang baru saja ia menangkan. Ia menjelaskan dengan antusias bahwa donatur utama, yang secara spesifik meminta identitasnya dirahasiakan dari publik, memiliki satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian hibah tersebut. Syarat itu adalah penunjukan Dr. Elara sebagai kepala tim medis pribadi yang bertanggung jawab penuh atas perawatan pasien VIP di kamar 101, alias Adrian Cakrawala, selama masa pemulihan di rumah sakit maupun rawat jalan nantinya. Elara membaca klausul kontrak itu dengan tangan gemetar menahan emosi. Setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti jeruji penjara yang perlahan menutup di sekeliling karirnya, yang selama ini ia bangun dengan prinsip kebebasan dan integritas. Ia mencoba untuk mengajukan keberatan, berargumen bahwa keahliannya lebih dibutuhkan di ruang operasi umum dan IGD untuk melayani pasien kritis yang datang silih berganti setiap jamnya. Namun, Pak Handoko segera memotong argumennya dengan nada yang berubah menjadi serius dan sedikit menekan, mengingatkan Elara bahwa penolakan terhadap tugas ini bisa dianggap sebagai insubordinasi yang membahayakan pendanaan vital bagi rumah sakit. Direktur itu juga mengingatkan secara halus tentang proposal riset Elara yang tertunda dan beasiswa spesialisasi lanjutan yang sedang ia incar. Menyiratkan bahwa semua pintu kesempatan itu bisa tertutup rapat atau terbuka lebar, tergantung pada jawaban yang ia berikan detik ini. Terpojok oleh birokrasi dan manipulasi kekuasaan yang dimainkan dengan sangat cantik oleh Adrian, Elara akhirnya menandatangani dokumen itu dengan goresan pena yang kasar, seolah ia sedang menandatangani surat kematian kebebasannya sendiri. Ia keluar dari ruangan direktur dengan perasaan mual, bukan karena penyakit fisik, melainkan karena rasa jijik terhadap cara kerja dunia yang ternyata bisa dibeli dengan mudah oleh mereka yang memiliki kantong tebal. Saat ia berjalan menyusuri lorong menuju bangsal kardiologi untuk memulai tugas khususnya, ia berpapasan dengan Dr. Reza, kepala Departemen Kardiologi, yang berdiri di depan papan pengumuman dengan wajah merah pada menahan amarah. Reza, pria parubaya yang selalu membanggakan gelar profesor dan jam terbangnya, tampak seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Saat melihat nama Elara tercantum sebagai penanggung jawab utama pasien VIP paling penting di rumah sakit itu, Dr. Reza menghadang langkah Elara tepat di persimpangan koridor yang ramai, memaksanya berhenti dengan sikap tubuh yang mengintimidasi dan tatapan mata yang penuh dengan racun kedengkian. Dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa perawat yang lewat, Reza menyindir bahwa Elara pasti memiliki kemampuan khusus di luar medis yang membuatnya bisa melangkahi hierarki senioritas dan mendapatkan posisi istimewa tersebut. Ia mempertanyakan kompetensi Elara yang hanya seorang dokter bedah umum dengan spesialisasi trauma, dibandingkan dengan dirinya yang merupakan ahli jantung terkemuka dengan puluhan sertifikasi internasional. Tuduhan terselubung tentang nepotisme dan gratifikasi seksual terlontar dari mulut Reza dalam bentuk kalimat-kalimat sarkastik yang menyakitkan, dirancang khusus untuk meruntuhkan mental Elara di depan rekan-rekan sejawatnya. Elara menatap Reza dengan tenang. Ia sudah terlalu sering menghadapi ego pria-pria senior yang merasa terancam oleh kemampuannya, dan ia tahu bahwa bereaksi emosional hanya akan memberikan kepuasan bagi lawan bicaranya. Dengan nada suara yang datar namun tajam, Elara menjawab bahwa keputusan penunjukan itu sepenuhnya berada di tangan manajemen dan pasien itu sendiri. Dan jika Reza memiliki masalah dengan hal tersebut, ia dipersilakan untuk mengajukan komplain resmi ke meja direktur.
Elara menambahkan dengan sedikit penekanan bahwa prioritas utamanya adalah keselamatan pasien, bukan memuaskan ego dokter yang merasa tersaingi. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Reza yang ternganga dengan kepalan tangan yang semakin mengeras. Namun, di dalam hatinya, Elara tahu bahwa ia baru saja menciptakan musuh yang berbahaya. Seseorang yang memiliki akses dan kekuasaan di dalam struktur rumah sakit untuk membuat hidupnya menjadi neraka. Sesampainya di kamar VIP 101, Elara berhenti sejenak di depan pintu untuk menarik napas panjang dan mengenakan kembali topeng profesionalismenya yang sempat retak. Ia mengetuk pintu 2 kali dan langsung masuk tanpa menunggu jawaban. Mendapati Adrian sedang duduk bersandar di tempat tidur sambil menatap layar laptop. Tampak segar bugar, seolah tidak pernah mengalami serangan jantung 2 hari lalu. Adrian mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Sebuah senyuman kemenangan yang membuat darah Elara mendidih seketika. Karena ia tahu pria itu sadar betul bahwa rencananya telah berhasil dengan sempurna. Tanpa membalas senyuman itu, Elara langsung memulai pemeriksaan rutin. Mendengarkan detak jantung Adrian dengan stetoskop. Memeriksa bekas infus. Dan mencatat semua parameter vital dengan gerakan yang kaku dan efisien seperti robot. Adrian, yang merasa diabaikan oleh sikap dingin Elara, mencoba memancing pembicaraan dengan bertanya, bagaimana perasaan Elara setelah menerima kabar baik tentang donasi peralatan baru untuk departemennya. Ia berbicara dengan nada santai, seolah ia baru saja membelikan permen untuk anak kecil. Tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu betapa besarnya konflik moral yang ia bebankan ke pundak wanita di hadapannya. Elara menghentikan kegiatannya sejenak, menatap mata Adrian lurus-lurus, dan berkata bahwa peralatan canggih tidak akan berguna jika digunakan oleh dokter yang jiwanya sudah terbeli. Dan ia berharap Adrian tidak akan pernah menyesali investasinya pada aset yang keras kepala seperti dirinya. Jawaban itu membuat Adrian terdiam sejenak. Ia melihat api perlawanan yang masih menyala terang di mata Elara. Dan anehnya, hal itu justru membuatnya semakin tertarik untuk menaklukkan wanita ini bukan dengan paksaan, melainkan dengan cara lain yang belum ia pahami sepenuhnya. Di tengah pemeriksaan, seorang perawat masuk dengan tergesa-gesa membawa telepon genggam, memberitahu Elara bahwa ada panggilan darurat dari bagian administrasi terkait pasien anak dari keluarga tidak mampu, yang biaya operasinya ditolak oleh sistem jaminan kesehatan. Elara meminta izin sebentar dengan sopan, namun tegas kepada Adrian. Lalu menerima telepon itu di sudut ruangan tanpa menyadari bahwa Adrian menguping pembicaraan tersebut dengan saksama. Adrian mendengar nada suara. Elara berubah drastis dari dingin menjadi penuh kehangatan dan kekhawatiran saat berbicara tentang nasib pasien kecil itu. Ia mendengar Elara berdebat keras dengan pihak administrasi, bahkan menawarkan untuk memotong gajinya sendiri atau mencari donatur luar, demi menjamin agar operasi anak itu tetap bisa dilaksanakan hari ini juga. Momen itu menjadi titik balik kecil bagi Adrian, Manjaranaka, yang selama ini selalu menilai orang berdasarkan nilai guna dan keuntungan yang bisa mereka berikan bagi bisnisnya. Ia melihat sisi lain dari Elara yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seorang wanita yang memiliki empati tanpa batas dan keberanian untuk berkorban demi orang asing yang bahkan tidak bisa membayarnya. Kontras antara sikap dingin Elara kepadanya, seorang miliarder yang bisa memberinya segalanya, dan kehangatan tulusnya kepada pasien miskin itu, menampar ego Adrian dengan keras, namun juga menyentuh sisi kemanusiaannya yang telah lama terkubur. Ketika Elara menutup telepon dengan wajah frustrasi dan kembali ke sisi tempat tidur Adrian, tatapan pria itu tidak lagi penuh dengan perhitungan kalkulatif, melainkan bercampur dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam dan mungkin sedikit rasa hormat. Sementara itu, di ruang kerjanya yang mewah namun terasa suram, Dr. Reza duduk di balik mejanya dengan tumpukan berkas rekam medis di hadapannya. Namun pikirannya melayang jauh pada rencana balas dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang dokter muda, wanita pula,
berhasil menggesernya dari sorotan utama dalam menangani pasien sekelas Adrian Cakrawala yang bisa menjadi tiket emas menuju kursi direktur rumah sakit. Reza mulai membuka-buka arsip lama dan data digital rumah sakit, mencari celah atau kesalahan sekecil apapun yang pernah dilakukan Elara selama masa kerjanya di sini. Ketika ia tidak menemukan malpraktik yang signifikan, otak liciknya mulai menyusun skenario lain. Jika kesalahan itu tidak ada, maka ia harus menciptakannya sendiri dengan cara yang halus dan tidak terdeteksi. Reza mengambil ponselnya dan menghubungi nomor seorang jurnalis tabloid gosip yang sering ia gunakan untuk menaikkan citranya sendiri atau menjatuhkan lawan politiknya di asosiasi kedokteran. Dengan suara rendah dan penuh konspirasi, ia mulai membocorkan informasi eksklusif tentang adanya hubungan spesial yang tidak etis antara seorang pasien VIP dengan dokter yang merawatnya. Dibumbui dengan narasi tentang ambisi buta dan pelanggaran kode etik. Ia tahu bahwa rumor seperti ini, sekali dilemparkan ke publik, akan menjadi noda yang sangat sulit dihapus. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Reza tersenyum licik, membayangkan wajah Elara yang hancur saat media mulai mengerumuni rumah sakit. Dan pada saat itulah ia akan tampil sebagai pahlawan yang mengambil alih situasi dan menyelamatkan reputasi institusi. Kembali ke kamar rawat inap, Elara selesai melakukan pemeriksaan dan memberikan instruksi rinci tentang obat-obatan yang harus diminum Adrian serta pantangan makanan yang ketat. Ia bersikap sangat profesional, tidak membiarkan emosi pribadinya mencampuri urusan medis. Meskipun ia bisa merasakan tatapan Adrian yang terus mengikutinya kemanapun ia bergerak. Sebelum Elara keluar, Adrian tiba-tiba berkata bahwa ia akan mengurus masalah biaya operasi pasien anak yang tadi dibicarakan Elara di telepon. Menginstruksikan asistennya untuk membereskan tagihan tersebut secara anonim. Elara terpaku di ambang pintu, menoleh ke arah Adrian dengan tatapan tak percaya, mencari motif tersembunyi di balik tindakan baik yang tiba-tiba itu. Adrian hanya mengangkat bahu santai, mengatakan bahwa anggap saja itu sebagai bonus awal dari kerja sama mereka. Atau mungkin biaya hiburan, karena ia menikmati ekspresi terkejut di wajah Elara. Elara tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengangguk kaku sebagai tanda pengakuan. Namun di dalam hatinya ada sedikit benteng pertahanan yang mulai goyah. Ia menyadari bahwa pria di atas ranjang itu adalah sebuah teka-teki yang rumit seorang manipulator ulung yang kejam. Namun di sisi lain mampu melakukan tindakan kedermawanan yang impulsif. Elara keluar dari kamar itu dengan perasaan campur aduk yang semakin kacau. Tidak menyadari bahwa di luar sana, badai fitnah yang dirancang oleh Dr. Reza sedang bergerak perlahan, namun pasti menuju ke arahnya. Hari itu berakhir dengan langit Jakarta yang kembali mendung, seolah menjadi cerminan dari suasana hati Elara yang kelabu dan penuh ketidakpastian akan masa depan. Di kejauhan, lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, termasuk gedung milik Cakrawala Group yang berdiri megah menantang langit. Di dalam gedung rumah sakit, dua kekuatan besar sedang bergerak dalam diam. Satu didorong oleh ambisi dan cinta yang mulai tumbuh dalam bentuk yang aneh. Dan satu lagi didorong oleh kedengkian dan hasrat untuk menghancurkan. Elara berdiri di tengah-tengahnya. Seorang dokter yang hanya ingin menyelamatkan nyawa, kini harus bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari permainan yang baru saja dimulai. Malam semakin larut di Rumah Sakit Pusat Harapan. Lorong-lorong panjang yang biasanya dipenuhi oleh hiruk-pikuk pasien dan keluarga kini berubah menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar dengungan halus dari mesin pendingin udara dan langkah kaki sesekali dari perawat jaga malam. Di ruang arsip medis digital yang terletak di lantai dasar, Dr. Elara masih duduk terpaku di depan layar komputer yang memancarkan cahaya biru redup ke wajahnya yang lelah namun fokus. Ia tidak bisa tidur karena ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya mengenai hasil tes darah dan angiogram lama Adrian yang dikirimkan oleh rumah sakit sebelumnya. Sebuah ketidakkonsistenan kecil yang mungkin luput dari mata dokter lain, namun berteriak keras di insting medisnya. Elara memperbesar grafik enzim jantung Adrian dari 6 bulan lalu,
membandingkannya dengan data terbaru yang ia ambil kemarin. Dan matanya melebar ketika menemukan sebuah pola anomali yang sangat halus namun mematikan. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi mikroskopis pada segmen ST yang seharusnya stabil. Sebuah indikator tersembunyi bahwa kerusakan pada otot jantung Adrian bukanlah kejadian akut yang tiba-tiba, melainkan proses degeneratif kronis yang telah berlangsung lama dan sengaja diabaikan atau tidak terdeteksi. Penemuan ini membuat darah Elara berdesir. Bukan karena kegembiraan akademis, melainkan karena kemarahan yang mendalam terhadap kelalaian medis yang nyaris membunuh pasiennya. Ia menyadari bahwa selama ini Adrian mungkin telah menerima pengobatan yang salah atau tidak adekuat karena diagnosis dasarnya sendiri sudah cacat sejak awal. Entah karena ketidakmampuan dokter sebelumnya atau yang lebih mengerikan adanya campur tangan pihak luar yang ingin kondisi sang CEO tetap tidak stabil. Elara segera mencetak semua bukti tersebut, menyusunnya dalam sebuah map merah dengan tangan yang gemetar menahan emosi, dan memutuskan bahwa ia harus mendapatkan jawaban malam ini juga. Ia tidak peduli jam berapa sekarang. Integritas profesionalnya menuntut kejelasan. Dan nyawa Adrian bergantung pada seberapa cepat mereka bisa mengubah arah pengobatan sebelum kerusakan permanen terjadi pada ventrikel kirinya. Dengan langkah cepat dan tegas, Elara meninggalkan ruang arsip, membawa serta kebenaran yang pahit menuju kamar rawat inap VIP di lantai paling atas. Ketika Elara menerobos masuk ke kamar 101, ia mendapati Adrian belum tidur. Pria itu sedang duduk di tepi tempat tidur dengan kemeja pasien yang terbuka sebagian, menatap keluar jendela ke arah pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di kejauhan. Wajah Adrian tampak sendu dan rapuh di bawah sinar rembulan. Jauh berbeda dari topeng arogansi yang selalu ia kenakan di siang hari saat berhadapan dengan dunia bisnis atau staf rumah sakit. Adrian menoleh kaget saat melihat Elara masuk dengan napas terengah dan mata yang menyala-nyala. Namun belum sempat ia bertanya, Elara sudah melemparkan berkas medis itu ke atas meja nakas dengan suara keras. Tanpa basa-basi, Elara langsung menodongkan pertanyaan tajam mengenai riwayat pengobatan Adrian. Menuduhnya menyembunyikan gejala atau bekerja sama dengan dokter korup yang membiarkan jantungnya membusuk perlahan demi keuntungan tertentu. Suara Elara bergetar. Campuran antara frustrasi seorang dokter yang peduli dan kekecewaan pada pasien yang dianggapnya tidak menghargai nyawa sendiri. Adrian terdiam sesaat, membiarkan kemarahan Elara menyapu ruangan itu, sebelum akhirnya ia menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah gestur kekalahan yang sangat jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, Adrian mengakui bahwa ia memang merasakan gejala-gejala aneh itu sejak lama: nyeri dada ringan, sesak napas saat naik tangga, kelelahan yang tidak wajar, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Ia menjelaskan bahwa di posisinya sebagai pemimpin tunggal konglomerasi raksasa, menunjukkan tanda-tanda kelemahan fisik sama saja dengan mengundang serigala untuk mencabik-cabik kekuasaannya. Dokter-dokter pribadinya yang dulu selalu mengatakan apa yang ingin ia dengar, memberinya obat pereda nyeri dan vitamin mahal hanya untuk membuatnya merasa baik sementara. Karena mereka takut kehilangan bayaran besar jika mendiagnosis penyakit serius yang mengharuskan Adrian istirahat total. Pengakuan itu keluar seperti aliran air bendungan yang jebol, mengungkapkan beban psikologis yang selama ini ia pikul sendirian di balik jas mahalnya. Mendengar pengakuan jujur itu, kemarahan Elara perlahan surut, berganti dengan rasa iba yang mendalam saat ia menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukanlah sekadar miliarder manja, melainkan korban dari sistem kehidupannya sendiri yang menuntut kesempurnaan mutlak. Adrian mengangkat wajahnya, menatap Elara dengan mata yang berkaca-kaca, dan mengatakan bahwa itulah sebabnya ia begitu putus asa, menginginkan Elara di sisinya. Ia membutuhkan seseorang yang berani menamparnya dengan kebenaran. Seseorang yang tidak silau oleh hartanya dan benar-benar peduli apakah jantungnya masih berdetak atau tidak keesokan harinya. Momen itu menciptakan perubahan atmosfer yang drastis di antara mereka. Dinding pembatas profesional dan status sosial seolah runtuh.
digantikan oleh koneksi manusiawi yang murni antara seorang penyembuh dan pasien yang putus asa mencari harapan. Elara melangkah mendekat. Kali ini gerakannya lembut. Ia meletakkan tangannya di bahu Adrian. Bukan untuk memeriksa medis, tapi untuk memberikan dukungan moral yang diam, namun kuat. Elara berjanji dengan suara tegas, namun lembut, bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi kebohongan atau manipulasi dalam perawatan Adrian. Dan ia akan melakukan segala cara medis yang mungkin untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ia mulai menjelaskan rencana pengobatan baru yang radikal, yang melibatkan kombinasi obat-obatan agresif dan mungkin prosedur pembedahan korektif dalam waktu dekat. Namun dengan risiko yang harus ditanggung bersama. Adrian mendengarkan dengan patuh. Kali ini tidak ada bantahan atau negosiasi. Ia menyerahkan kepercayaan penuhnya kepada wanita muda ini. Sebuah kepercayaan yang belum pernah ia berikan kepada siapapun seumur hidupnya. Malam itu, di bawah sorotan lampu tidur yang redup, sebuah aliansi sejati terbentuk. Bukan berdasarkan kontrak pernikahan palsu yang dipaksakan, melainkan berdasarkan saling pengertian dan tujuan bersama untuk bertahan hidup melawan maut yang mengintai. Sementara itu, di lantai yang berbeda, tepatnya di ruang server pusat data rumah sakit yang dingin dan berdengung bising, sebuah sosok bayangan sedang melakukan tindakan yang jauh dari kata mulia. Dr. Reza, dengan menggunakan akses administrator yang ia miliki sebagai kepala departemen, menyusup ke dalam sistem rekam medis elektronik secara ilegal. Wajahnya diterangi oleh cahaya monitor, memperlihatkan seringai licik yang mengerikan saat jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, mencari file pasien bernama Adrian Cakrawala. Reza tahu bahwa ia tidak bisa membunuh Adrian secara langsung, karena itu akan terlalu mencolok. Tapi ia bisa membuat Elara terlihat tidak kompeten dan menghancurkan karir wanita itu selamanya dengan satu perubahan data kecil yang strategis. Ia mengubah angka pada riwayat alergi obat Adrian dan memanipulasi data kadar kalium dalam darahnya pada hasil lab terakhir, menciptakan jebakan maut yang tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Reza tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering dan jahat di ruangan sempit itu. Ia membayangkan skenario yang akan terjadi besok pagi ketika Elara memberikan dosis obat standar yang kini berkat manipulasi data itu akan menjadi racun mematikan bagi tubuh Adrian. Jika Adrian mengalami reaksi fatal, semua bukti digital akan menunjuk pada kesalahan diagnosis Elara, dan Reza akan muncul sebagai pahlawan yang menemukan kelalaian tersebut dan menyelamatkan situasi. Atau setidaknya menghukum dokter muda yang sombong itu, jika Adrian tidak selamat. Bagi Reza, ini bukan lagi soal menyelamatkan nyawa. Ini adalah perang kekuasaan dan ego di mana pasien hanyalah pion yang bisa dikorbankan demi kemenangan pribadi. Ia menekan tombol simpan perubahan, menutup jejak digitalnya dengan rapi, dan keluar dari ruang server layaknya hantu, meninggalkan bom waktu digital yang siap meledak di tangan Elara. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah, menyinari gedung rumah sakit yang tampak damai dari luar. Namun di dalamnya, roda nasib mulai berputar menuju bencana yang telah dirancang. Elara datang lebih awal dari biasanya. Matanya masih terasa berat karena kurang tidur. Namun semangatnya berkobar setelah percakapan hati ke hati dengan Adrian semalam. Ia langsung menuju stasiun perawat untuk mempersiapkan resep obat baru sesuai dengan analisis yang ia buat. Sama sekali tidak menyadari bahwa data referensi di komputer telah berubah total dari apa yang ia pelajari semalam. Ia memasukkan perintah pemberian obat digital dengan penuh keyakinan, mendasarkan dosisnya pada asumsi fisiologis yang kini sudah tidak valid lagi akibat sabotase Reza. Para perawat yang bertugas, yang juga tidak menaruh curiga karena perintah itu datang dari dokter penanggung jawab utama, segera menyiapkan injeksi obat tersebut ke dalam nampan perak, siap untuk diantarkan ke kamar VIP separuh 1. Di saat yang sama, Adrian terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Seolah beban berat di dadanya telah diangkat sebagian oleh janji Elara. Ia bahkan sempat meminta asistennya, "Bram,
untuk membawakan buket bunga mawar putih sebagai tanda terima kasih. Atau mungkin lebih untuk dokter. Galaknya itu nanti. Adrian tidak tahu bahwa cairan bening dalam suntikan yang sedang dibawa oleh perawat menuju kamarnya saat ini memiliki potensi untuk menghentikan jantungnya dalam hitungan menit akibat interaksi obat yang fatal dengan kondisi fisiologisnya yang dimanipulasi di atas kertas. Di koridor, Dr. Reza berdiri sambil berpura-pura membaca dokumen. Matanya melirik jam tangan dengan tidak sabar. Menunggu momen ketika kode biru tanda henti jantung akan bergema di seluruh rumah sakit dan menandai akhir dari karir Dr. Elara. Ketegangan tak kasat mata memenuhi udara. Seperti ketenangan sesaat sebelum badai besar menghantam daratan. Di mana nyawa seorang CEO dan masa depan seorang dokter brilian kini bergantung pada seutas benang takdir yang sangat tipis. Pagi itu, atmosfer di rumah sakit pusat. Harapan terasa jauh lebih berat dan mencekam dibandingkan dengan mendungnya langit Jakarta di luar sana. Tatapan mata para perawat dan staf administrasi yang biasanya menyapa Elara dengan hormat, kini berubah menjadi bisik-bisik tajam dan pandangan penuh penghakiman yang menusuk punggung. Rumor keji tentang skandal asmara antara Elara dan pasien VIP di kamar 101 telah menyebar luas bagaikan api yang melahap padang rumput kering. Dibumbui dengan detail-detail palsu yang sangat meyakinkan. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Elara sengaja menggoda Adrian Cakrawala demi mendapatkan dana hibah besar dan kenaikan jabatan instan. Mengorbankan integritas medisnya demi keuntungan materi. Di kantin rumah sakit, Elara bisa mendengar potongan percakapan yang langsung terhenti begitu ia melintas. Membuatnya merasa terasing di tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah kedua. Ia mencoba mengabaikan semua itu dengan menegakkan kepala dan berjalan lurus menuju bangsal. Namun hatinya terasa perih menyadari betapa mudahnya reputasi yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam semalam oleh fitnah tak berdasar. Belum sempat Elara mencapai ruang kerjanya untuk meletakkan tas. Seorang petugas keamanan rumah sakit bersama sekretaris komite etik menghadangnya di tengah koridor utama yang ramai. Dengan wajah kaku dan nada suara formal yang dingin. Mereka menyerahkan surat panggilan mendadak untuk menghadap Dewan Disipliner. Saat itu juga terkait dugaan pelanggaran kode etik berat. Elara merasakan darahnya mendesir hebat. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang memuncak saat menyadari bahwa ini adalah serangan terencana yang dieksekusi dengan sangat rapi. Ia digiring menuju ruang rapat direksi seperti seorang kriminal yang tertangkap basah. Melewati Dr. Reza yang berdiri di ambang pintu departemen kardiologi dengan senyum tipis penuh kemenangan yang nyaris tak terlihat. Tatapan mata Reza seolah mengatakan bahwa permainan telah berakhir dan Elara telah kalah telak, bahkan sebelum peluit tanda mulai dibunyikan. Namun Elara membalas tatapan itu dengan sorot mata. Menantang yang menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan sengit. Di dalam ruang rapat yang dingin, Elara duduk seorang diri di satu sisi meja panjang, berhadapan dengan 5 orang anggota komite etik yang menatapnya dengan pandangan menyelidik di balik kacamata tebal mereka. Di layar proyektor, terpampang foto-foto candid yang diambil secara diam-diam dari sudut yang menyesatkan. Memperlihatkan momen ketika Elara berada sangat dekat dengan wajah Adrian saat pemeriksaan fisik. Seolah-olah mereka sedang berciuman. Narasi yang dibangun oleh Dr. Reza yang hadir sebagai saksi ahli pelapor sangatlah mematikan. Ia menuduh Elara memanfaatkan kondisi psikologis pasien yang rentan untuk memanipulasi keputusan medis dan keuangan. Reza memaparkan bukti berupa catatan waktu kunjungan Elara ke kamar VIP yang jauh lebih sering daripada standar prosedur operasional. Serta adanya aliran dana donasi yang mencurigakan bertepatan dengan penunjukan Elara. Argumen Reza begitu logis dan terstruktur, sehingga membuat pembelaan diri Elara tentang dedikasi profesional terdengar lemah dan emosional di telinga para anggota dewan yang konservatif. Keputusan komite etik dijatuhkan dengan cepat dan tanpa ampun. Elara diberhentikan sementara dari seluruh tugas medisnya di rumah sakit tersebut sampai penyelidikan internal selesai dilakukan. Kartu identitas dan akses keamanannya diminta paksa di tempat. Dan ia dilarang keras untuk mendekati area perawatan pasien.
terutama kamar VIP 101 tempat Adrian dirawat. Dengan tangan gemetar menahan geram, Elara meletakkan stetoskop dan kartu identitasnya di atas meja. Benda-benda yang selama ini menjadi simbol pengabdian hidupnya. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berdiri tegak dan menatap satu persatu wajah anggota dewan. Memperingatkan mereka dengan suara lantang bahwa kondisi Adrian sangat tidak stabil dan membutuhkan pengawasan khusus yang tidak dipahami oleh dokter lain. Ia menegaskan bahwa jika terjadi sesuatu pada pasien tersebut akibat keputusan birokrasi yang bodoh ini, maka darah Adrian akan berada di tangan mereka semua, bukan dirinya. Peringatan itu menggema di ruangan hening, meninggalkan rasa tidak nyaman yang merayap di punggung para pengambil keputusan. Sementara itu, di kamar 101, Adrian mulai merasa gelisah karena Elara tidak kunjung datang untuk pemeriksaan pagi rutinnya seperti yang dijanjikan. Ketika ia mencoba bertanya kepada perawat pengganti yang masuk dengan gugup, jawaban yang ia terima hanyalah alasan-alasan klise yang tidak masuk akal tentang jadwal rotasi dokter. Insting bisnis Adrian yang tajam segera mencium bau ketidakberesan. Dan ia segera memerintahkan Bram untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Bram kembali dengan wajah keruh dan melaporkan tentang skorsing mendadak yang menimpa Elara serta rumor kotor yang menjadi penyebabnya. Adrian murka luar biasa. Ia melempar gelas air minum ke dinding hingga pecah berkeping-keping, membuat perawat pengganti menjerit ketakutan dan lari keluar kamar. Adrian tahu ini adalah ulah musuh-musuhnya yang mencoba memisahkan dirinya dari satu-satunya orang yang ia percayai. Dan ia bersumpah akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuh dokter pribadinya. Namun, sebelum Adrian sempat memberikan perintah balasan untuk mengerahkan tim pengacaranya, tubuhnya tiba-tiba memberikan reaksi yang mengerikan akibat obat yang baru saja disuntikan oleh perawat pengganti. Obat tersebut, yang dosisnya didasarkan pada data medis yang telah dimanipulasi oleh Reza semalam, memicu reaksi anafilaksis dan aritmia jantung yang parah dalam hitungan detik. Adrian merasakan dadanya seperti dihimpit oleh beton ribuan ton. Napasnya tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan itu tiba-tiba lenyap. Dan pandangannya mulai kabur disertai bintik-bintik hitam. Monitor tanda vital di samping tempat tidurnya mulai menjeritkan alarm bahaya dengan bunyi bip yang cepat dan kacau, menandakan bahwa jantung sang CEO sedang menuju kegagalan total. Bram panik dan berteriak memanggil dokter. Namun kekacauan birokrasi yang baru saja terjadi membuat respons medis menjadi lambat dan tidak terkoordinasi. Di lobi rumah sakit, Elara sedang berjalan menuju pintu keluar dengan langkah gontai, sambil membawa kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Merasa dunianya telah runtuh. Tiba-tiba, seorang perawat muda bernama Sinta, yang selama ini diam-diam mengagumi kinerja Elara, berlari mengejarnya dengan napas terengah-engah dan wajah pucat pasi. Sinta mencengkeram lengan Elara dan memberitahu bahwa Tuan Adrian mengalami kejang hebat dan henti napas. Sementara Dr. Reza yang seharusnya bertanggung jawab sedang tidak bisa dihubungi atau sengaja menghilang. Informasi itu menyambar Elara seperti petir di siang bolong, menghapus semua rasa sakit hati dan kemarahan pribadinya dalam sekejap mata. Ia tahu bahwa jika ia kembali sekarang, ia akan melanggar hukum dan bisa kehilangan lisensi dokternya selamanya. Bahkan mungkin menghadapi tuntutan pidana karena praktik ilegal. Namun, bayangan wajah Adrian yang menatapnya dengan penuh kepercayaan semalam jauh lebih kuat daripada ketakutan akan sanksi administratif. Apapun, tanpa berpikir dua kali, Elara menjatuhkan kotak kardusnya ke lantai, membiarkan barang-barangnya berserakan, dan berbalik arah berlari sekuat tenaga kembali menuju lift khusus VIP. Ia menaiki tangga darurat karena lift terasa terlalu lambat. Kakinya melangkah lebar menaiki anak tangga 2 sekaligus. Jantungnya berpacu seirama dengan detak waktu yang semakin menipis bagi Adrian. Sesampainya di lantai VIP, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar mencoba menghadangnya sesuai instruksi manajemen untuk melarang dokter yang diskors masuk.
Dengan tatapan mata yang menyala buas seperti induk singa yang melindungi anaknya, Elara menerjang mereka. Menggunakan teknik bela diri dasar untuk melepaskan diri dan berteriak bahwa ia akan menuntut mereka atas pembunuhan berencana jika menghalangi jalan penyelamatan nyawa. Kegigihan dan aura membunuh yang dipancarkan Elara membuat para penjaga itu ragu sejenak. Memberikan celah baginya untuk menerobos masuk ke dalam kamar rawat inap, yang kini telah berubah menjadi medan perang antara hidup dan mati. Pemandangan di dalam kamar sungguh mengerikan. Adrian terbaring kaku dengan wajah membiru. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Sementara tim medis yang ada di sana tampak panik dan tidak tahu harus berbuat apa, karena data di monitor tidak sesuai dengan logika medis. Dokter jaga yang tidak berpengalaman bersiap menyuntikkan epinefrin dosis tinggi. Sebuah tindakan yang fatal jika melihat kondisi spesifik jantung Adrian yang diketahui Elara. Elara berteriak keras memerintahkan untuk menghentikan suntikan itu. Suaranya menggelegar mendominasi ruangan dan membuat semua orang terpaku. Ia menyambar tabung oksigen dan segera mengambil alih komando. Mengabaikan protes dari dokter jaga yang mencoba mengingatkannya tentang status korsingnya. Elara tahu bahwa penyebab kondisi ini adalah ketidakseimbangan elektrolit yang dipicu oleh interaksi obat yang salah. Sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar memahami riwayat medis Adrian yang sebenarnya. Bukan data palsu di komputer. Elara bekerja dengan kecepatan dan presisi yang menakjubkan. Tangannya bergerak lincah memasang jalur infus baru dan menyuntikkan kalsium glukonat untuk menetralisir efek racun dalam darah Adrian. Ia melakukan resusitasi jantung paru dengan teknik yang dimodifikasi untuk meminimalkan trauma pada dada Adrian yang sudah lemah. Keringat dingin bercucuran dari dahinya membasahi wajah sang pasien. Perlahan namun pasti. Garis grafik di monitor yang tadinya kacau balau mulai menunjukkan pola yang lebih teratur, dan warna biru di wajah Adrian perlahan memudar berganti dengan pucat. Napas Adrian kembali terdengar, meski lemah dan tersendat. Namun itu adalah suara terindah yang pernah didengar Elara sepanjang karirnya. Namun, saat Elara memeriksa pupil mata Adrian, ia menyadari bahwa ini hanyalah kemenangan sementara. Kerusakan yang terjadi sudah terlalu parah untuk diperbaiki dengan obat-obatan saja. Pintu kamar terbuka kasar dan Dr. Reza akhirnya muncul dengan wajah pura-pura panik. Diikuti oleh direktur rumah sakit dan beberapa petugas keamanan tambahan. Reza segera menunjuk Elara dan berteriak agar wanita itu ditangkap karena telah melakukan malpraktik ilegal dan membahayakan nyawa pasien VIP. Ia menuduh Elara sebagai penyebab kondisi kritis Adrian. Memutarbalikkan fakta dengan kelicikan ular berbisa di hadapan direktur yang tampak bingung dan ketakutan. Elara tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri di samping tempat tidur Adrian, melindungi pasiennya dengan tubuhnya sendiri, dan menatap Reza dengan pandangan penuh kebencian yang murni. Ia menantang Reza untuk menjelaskan mengapa ada jejak digital perubahan data medis pada jam 3 pagi tadi jika memang Reza tidak memiliki niat jahat. Konfrontasi itu memanas, menciptakan ketegangan yang menyesakan di ruangan sempit itu. Di tengah keributan itu, Adrian yang baru saja sadar kembali meski dalam kondisi sangat lemah, mengangkat tangannya perlahan dan mencengkeram ujung jas Elara dengan kuat. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar namun penuh otoritas, Adrian memerintahkan semua orang untuk diam dan mendengarkan. Ia menatap direktur rumah sakit dengan sisa tenaganya dan menyatakan bahwa jika ada satu jari pun dari petugas keamanan yang menyentuh Dr. Elara, ia akan menghancurkan rumah sakit ini menjadi puing-puing besok pagi. Adrian menegaskan bahwa hanya Elara yang boleh menyentuhnya, dan siapapun yang mencoba memisahkan mereka akan berhadapan langsung dengan kuasa hukum Cakrawala Group. Pernyataan itu, meski diucapkan oleh orang yang sedang sekarat, memiliki bobot ancaman yang mengerikan hingga membuat Reza dan direktur terdiam 1000 bahasa. Elara menoleh ke arah Adrian. Matanya berkaca-kaca melihat kepercayaan buta yang diberikan pria itu padanya di tengah situasi kritis ini. Ia kemudian beralih menatap direktur dan mengatakan dengan tegas bahwa Adrian membutuhkan operasi bypass darurat sekarang juga, atau dia akan mati dalam waktu 1 jam.
Elara menyatakan bahwa tidak ada dokter lain di rumah sakit ini yang berani mengambil risiko mengoperasinya dalam kondisi tidak stabil seperti ini, kecuali dirinya yang sudah mempelajari anomali jantungnya semalam. Ia meletakkan pilihan di tangan direktur membiarkannya menyelamatkan pasien dan melanggar aturan, atau membiarkan pasien mati dan menghadapi kehancuran reputasi rumah sakit. Suasana hening mencekam melingkupi ruangan. Semua mata tertuju pada direktur yang berkeringat dingin. Sementara monitor jantung Adrian terus berbunyi sebagai pengingat waktu yang terus berjalan mundur menuju kematian. Reza mencoba memprotes sekali lagi, mengatakan bahwa membiarkan dokter yang diskors melakukan operasi adalah tindakan gila dan bunuh diri karir bagi direktur. Namun, direktur melihat ke arah Adrian yang sekarat, dan kemudian ke arah Elara yang penuh tekad. Lalu pada Reza yang tampak terlalu defensif. Dalam keputusan sepersekian detik yang didorong oleh ketakutan akan ancaman Adrian, direktur akhirnya mengangguk lemah kepada Elara, memberikan izin tak tertulis yang melanggar semua protokol rumah sakit. Elara tidak membuang waktu untuk merayakan kemenangan kecil itu. Ia segera meneriakkan perintah kepada tim perawat untuk menyiapkan ruang operasi hibrida dalam waktu 5 menit. Ia menatap Reza sekilas dengan tatapan yang mengatakan urusan kita belum selesai. Lalu segera mendorong berangkar Adrian keluar menuju koridor, bersiap untuk pertarungan terakhir melawan maut di bawah lampu operasi. Lampu operasi yang menyilaukan menyala terang di atas meja bedah, membanjiri ruangan steril itu dengan cahaya putih yang tidak menyisakan tempat bagi bayangan sekecil apapun untuk bersembunyi. Elara berdiri di depan wastafel scrub station, menyikat tangannya dengan gerakan ritmis yang kasar hingga kulitnya memerah. Berusaha membersihkan tidak hanya kuman mikroskopis, tetapi juga sisa-sisa ketakutan dan keraguan yang sempat menghantuinya di lorong tadi. Air hangat mengalir deras membasuh sabun antiseptik yang berbusa. Namun di telinga Elara, suara air itu terdengar seperti gemuruh ombak badai yang sedang mengamuk di dalam kepalanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca logam di hadapannya, melihat sepasang mata yang lelah, namun memancarkan tekad baja yang tidak bisa dipatahkan oleh ancaman birokrasi maupun sabotase rekan sejawat. Di balik pintu ganda di belakangnya, Adrian terbaring tak berdaya di bawah pengaruh anestesi total. Dadanya yang bidang siap dibelah untuk memberikan akses pada organ vital yang sedang berjuang keras untuk tetap berdetak. Ini bukan lagi sekadar prosedur medis rutin. Ini adalah medan pertempuran terakhir di mana Elara bertaruh nyawa pasien dan masa depan karirnya dalam satu tarikan napas panjang. Elara melangkah masuk ke dalam ruang operasi utama dengan kedua tangan terangkat di depan dada, membiarkan perawat memakaikan jubah operasi steril dan sarung tangan lateks padanya dengan gerakan cepat dan terlatih. Suasana di dalam ruangan itu begitu hening dan tegang. Hanya terdengar bunyi bip monitor jantung yang tidak beraturan dan desisan, halus mesin ventilator yang memompa oksigen ke paru-paru Adrian. Tim bedah yang terdiri dari asisten dokter, perawat instrumen, dan ahli anestesi memandang Elara dengan campuran rasa hormat dan kecemasan yang mendalam. Menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tepi jurang bencana. Mereka semua tahu bahwa operasi ini ilegal secara administratif, karena status coursing Elara. Namun kehadiran wanita itu memancarkan aura kepemimpinan alami yang membuat mereka secara naluriah tunduk pada komandonya. Elara mengangguk singkat kepada ahli anestesi, memberi isyarat bahwa ia siap memulai sayatan pertama yang akan menentukan segalanya. Pisau bedah berkilau di bawah sorotan lampu halogen saat Elara membuat insisi vertikal yang presisi di tengah dada Adrian, membelah kulit dan jaringan subkutan dengan kemantapan tangan seorang maestro bedah. Bau khas daging yang terbakar oleh elektrokauteri memenuhi udara saat ia menghentikan perdarahan kecil. Sebuah aroma yang bagi orang awam mungkin memualkan. Namun bagi Elara adalah tanda bahwa pekerjaan penyelamatan telah dimulai. Ia bekerja dengan fokus absolut, mengabaikan dunia di luar dinding ruang operasi ini, termasuk keberadaan Dr. Reza, yang ia tahu sedang mengamati dari galeri observasi di lantai atas, dengan tatapan penuh kebencian. Elara memerintahkan pemasangan retraktor untuk membuka tulang dada,
memperlihatkan jantung Adrian yang berdenyut lemah dan kacau di dalam rongga mediastinum. Pemandangan organ vital itu membuat napas semua orang tertahan. Jantung itu tampak bengkak dan meradang. Bukti nyata dari kerusakan kronis yang diperparah oleh reaksi obat beracun yang diberikan pagi ini. Saat Elara mulai memisahkan jaringan perikardium yang membungkus jantung, suara interkom dari ruang observasi tiba-tiba menyala dengan keras, memecahkan konsentrasi tim bedah. Suara Dr. Reza terdengar menggema di seluruh ruangan, penuh dengan nada meremehkan dan intimidasi yang disengaja untuk menggoyahkan mental Elara di saat kritis. Reza memperingatkan bahwa setiap sayatan yang dibuat Elara akan menjadi bukti pemberat di pengadilan nanti. Dan ia menyarankan agar Elara menyerah sekarang sebelum membunuh pasien di meja operasi. Asisten dokter di samping Elara tampak gemetar mendengar ancaman itu. Tangannya yang memegang suction sedikit goyah. Namun, Elara tidak bergeming sedikit pun. Matanya tetap terpaku pada arteri koroner yang tersumbat. Dan dengan suara tenang, namun tegas ia memerintahkan perawat sirkuler untuk mematikan sistem audio interkom tersebut. Ia menyatakan bahwa di ruangan ini hanya ada satu kapten. Dan suara bising dari penonton tidak diizinkan mengganggu jalannya penyelamatan nyawa. Tindakan mematikan interkom itu adalah deklarasi perang terbuka. Namun hal itu berhasil mengembalikan fokus tim sepenuhnya pada pasien yang sedang berada di ambang kematian. Elara segera mengidentifikasi penyumbatan parah pada arteri descendens anterior kiri, yang sering disebut sebagai widowmaker, karena tingkat fatalitasnya yang tinggi jika tersumbat total. Ia memutuskan untuk melakukan cangkok bypass menggunakan arteri mamaria interna. Sebuah prosedur rumit yang membutuhkan ketelitian tingkat mikroskopis dalam menjahit pembuluh darah yang sangat halus. Jemari Elara menari lincah dengan benang jahit bedah yang lebih tipis dari rambut manusia, menyambungkan pembuluh darah baru untuk membuat jalan pintas bagi aliran darah yang terhambat. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Namun perawat segera menyekanya sebelum sempat jatuh mengganggu pandangannya. Sebuah koreografi diam yang menunjukkan betapa tingginya sinkronisasi tim di bawah tekanan ekstrem. Namun, tepat ketika Elara hendak menyelesaikan jahitan terakhir pada sambungan pembuluh darah, monitor vital tiba-tiba menjeritkan alarm panjang yang mengerikan. Tekanan darah Adrian anjlok drastis mendekati nol, dan jantungnya berhenti berdetak sama sekali. Masuk ke dalam fase asistole atau garis datar yang menakutkan. Ruang operasi seketika berubah menjadi kepanikan terkendali. Ahli anestesi berteriak menyebutkan parameter obat yang menurun tajam. Sementara asisten dokter menatap Elara dengan mata terbelalak ketakutan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Reza di atas sana untuk melihat kegagalan Elara. Momen di mana nyawa sang CEO melayang di tangannya. Tapi Elara menolak untuk menyerah pada skenario buruk itu. Ia melepaskan instrumen bedahnya dan langsung memasukkan tangannya ke dalam rongga dada Adrian. Menggenggam jantung yang diam itu dengan kedua tangannya yang berlumuran darah. Elara mulai melakukan pijat jantung internal secara manual. Meremas organ vital itu dengan ritme yang terukur untuk memaksanya memompa darah secara mekanis ke otak dan organ penting lainnya. Ia bisa merasakan kehangatan jantung Adrian di telapak tangannya. Sebuah kehidupan rapuh yang kini sepenuhnya bergantung pada kekuatan otot lengannya. Sambil terus memompa, ia meneriakkan instruksi pemberian obat stimulan jantung dosis tinggi langsung ke dalam sirkulasi. Suaranya lantang mengatasi bunyi alarm yang memekakan telinga. Ia berbicara kepada jantung itu, seolah-olah organ itu bisa mendengarnya. Memerintahkannya untuk bangun dan berjuang. Mengingatkan Adrian secara tidak sadar tentang janji pernikahan konyol yang belum ditepatinya. 1 menit berlalu terasa seperti 1 jam. Dan keputusasaan mulai merayap di wajah para staf medis lainnya yang melihat tidak adanya respons pada monitor. Kelelahan fisik mulai menyerang otot-otot lengan Elara yang terus bekerja tanpa henti melakukan kompresi langsung. Rasa kram yang menyakitkan menjalar dari pergelangan tangan hingga ke bahunya. Namun, ia mengabaikan rasa sakit itu. Memvisualisasikan aliran darah yang kembali mengalir melalui pembuluh baru yang baru saja ia pasang. Tiba-tiba, di bawah genggamannya, ia merasakan sebuah kedutan lemah.
Sebuah gerakan spontan dari otot miokardium yang mencoba melawan kematian. Elara menahan napas, menghentikan kompresi sejenak untuk mengamati. Dan semua mata tertuju pada layar monitor. Garis datar itu bergetar sekali, 2 kali, dan kemudian melonjak membentuk gelombang sinus yang kuat dan ritmis. Disertai dengan bunyi bip stabil yang terdengar seperti musik orkestra terindah bagi telinga mereka semua. Jantung Adrian kembali berdetak dengan kekuatan baru. Dibantu oleh jalur bypass yang kini mengalirkan darah segar kaya oksigen ke area yang sebelumnya mati. Helaan napas lega serentak terdengar di seluruh ruangan. Beberapa perawat bahkan terlihat menitikan air mata di balik masker mereka karena ketegangan yang terlepas. Elara menarik tangannya perlahan dari rongga dada, memastikan tidak ada perdarahan pada sambungan jahitan yang baru saja diuji oleh lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Semuanya tampak sempurna. Aliran darah lancar, dan warna jaringan jantung berubah menjadi merah muda sehat, menandakan keberhasilan prosedur yang nyaris mustahil itu. Elara meminta benang kawat sternum untuk mulai menutup tulang dada Adrian. Langkah terakhir dari maraton bedah yang telah menguras habis energi mental dan fisiknya. Ia bekerja dalam diam sekarang, menjahit lapisan demi lapisan kulit dengan rapi, seolah sedang menyulam kembali takdir Adrian yang sempat terkoyak. Di galeri atas, Dr. Reza terlihat membanting pintu dan pergi dengan kemarahan yang meledak-ledak. Menyadari bahwa rencananya untuk menghancurkan Elara justru menjadi panggung pembuktian kejeniusan wanita itu. Setelah perban steril terpasang rapi menutupi luka operasi di dada Adrian, Elara akhirnya melangkah mundur dari meja operasi, membiarkan tim perawat mengambil alih proses pembersihan dan pemindahan pasien ke ruang ICU. Ia melepaskan jubah operasinya yang berat dan berlumuran darah, melemparkannya ke tempat sampah medis dengan perasaan campur aduk antara kelegaan luar biasa dan kelelahan yang melumpuhkan. Kakinya terasa seperti jeli saat ia berjalan keluar dari ruang operasi menuju area sterilisasi. Setiap langkah membutuhkan usaha yang sangat besar. Adrenalin yang menopangnya selama 5 jam terakhir kini menguap begitu saja, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan kosong dan rapuh. Ia melihat Bram dan beberapa pengawal Adrian berdiri di lorong luar dengan wajah penuh harap. Namun pandangan Elara mulai kabur dan berputar. Bram segera berlari mendekat ketika melihat Elara keluar dengan wajah sepucat kertas dan langkah yang terhuyung-huyung. Ia bertanya dengan cemas tentang kondisi bosnya. Namun Elara hanya sempat mengangguk lemah sambil berbisik pelan bahwa operasi berhasil dan Adrian akan hidup. Detik berikutnya, dunia di sekitar Elara menjadi gelap gulita. Kakinya menyerah menopang berat tubuhnya, dan ia ambruk ke depan. Bram dengan sigap menangkap tubuh dokter itu sebelum membentur lantai keras koridor rumah sakit. Berteriak memanggil perawat untuk membawa Brankar. Elara, sang pahlawan yang baru saja bertarung melawan malaikat maut dan menang, kini terbaring tak sadarkan diri dalam pelukan kepala keamanan pasiennya. Ironi yang menggambarkan betapa ia telah memberikan segalanya jiwa dan raga untuk menyelamatkan pria yang memulainya dengan sebuah ancaman, namun berakhir dengan sebuah penyelamatan yang tulus. Berita tentang keberhasilan operasi mustahil itu dan pingsannya Dr. Elara menyebar dengan kecepatan cahaya ke seluruh penjuru rumah sakit, mengubah narasi publik secara drastis. Para staf yang tadinya mencibir dan termakan gosip murahan kini terdiam malu, menyadari bahwa mereka telah menghakimi seorang dokter yang memiliki dedikasi dan kemampuan jauh di atas rata-rata. Direktur rumah sakit yang mendengar laporan itu dari ruang kerjanya hanya bisa terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan fatal dengan mencoba menyingkirkan aset terbaik rumah sakitnya demi politik kekuasaan. Sementara itu, di ruang ICU yang hening, Adrian terbaring damai dengan detak jantung yang kuat dan stabil. Tidak menyadari bahwa wanita yang ia paksa masuk ke dalam hidupnya kini sedang dirawat di ruangan sebelah karena kelelahan ekstrem demi menjaga jantung itu tetap berdetak. Malam kembali turun menyelimuti kota. Namun kali ini tidak ada hujan badai. Hanya langit cerah bertabur bintang yang seolah merestui hasil perjuangan hari ini.
Elara terbangun beberapa jam kemudian di sebuah kamar perawatan standar. Dengan selang infus terpasang di tangannya. Hal pertama yang ia lihat bukanlah dokter atau perawat, melainkan vas bunga mawar putih besar di meja samping tempat tidurnya. Dan sebuah kartu ucapan kecil yang ditulis tangan dengan tulisan cakar ayam yang ia kenali sebagai tulisan asisten Adrian. Namun, pesannya jelas berasal dari sang CEO. Kartu itu hanya bertuliskan satu kalimat singkat, namun penuh makna, kontrak kita belum dimulai. Tapi kau sudah melunasi bagianmu. Sekarang giliran saya. Kalimat itu membuat senyum tipis terukir di bibir pucat, Elara. Sebuah tanda bahwa babak baru dalam hubungan mereka yang kali ini setara akan segera dimulai begitu matahari terbit esok hari. Namun, di balik ketenangan malam itu, bayang-bayang ancaman belum sepenuhnya hilang. Dr. Reza tidak akan tinggal diam menerima kekalahan memalukan ini. Ia sedang menyusun rencana terakhir yang jauh lebih nekat dan berbahaya. Melibatkan pihak ketiga yang memiliki dendam bisnis terhadap Adrian. Elara mungkin telah memenangkan pertempuran di meja operasi. Tapi perang yang sesungguhnya melawan korupsi dan kejahatan terorganisir di balik jas putih dan dasi mahal baru saja akan memasuki tahap yang paling mematikan. Elara memejamkan matanya kembali, mengumpulkan tenaga untuk hari esok. Karena ia tahu bahwa mulai sekarang, nasibnya dan nasib Adrian telah terikat simpul mati yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Kecuali maut itu sendiri. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela ruang perawatan intensif VIP. Membawa kehangatan yang kontras dengan aura dingin yang memancar dari sosok pria yang duduk tegak di tepi ranjang. Adrian Cakrawala telah kembali dari ambang kematian. Dan meskipun wajahnya masih sedikit pucat pasca operasi besar, matanya memancarkan ketajaman yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Jantung barunya, yang kini berdetak kuat, berkat tangan dingin, Dr. Elara, memompa darah yang mendidih oleh amarah yang terukur. Saat ia mendengarkan laporan rinci dari Bram mengenai kronologi kejadian selama ia tidak sadarkan diri. Fakta bahwa nyawanya dijadikan mainan dalam perebutan kekuasaan rumah sakit dan persaingan bisnis kotor membuat sisi predator dalam dirinya bangkit sepenuhnya. Siap memangsa siapapun yang terlibat. Adrian tidak lagi melihat dirinya sebagai pasien yang sedang dalam masa pemulihan, melainkan sebagai seorang raja yang tahtanya sempat diguncang oleh para pengkhianat, dan kini siap menjatuhkan hukuman mati kepada mereka semua. Tanpa pengampunan sedikit pun, Bram menyerahkan tablet yang berisi hasil investigasi tim forensik digital Cakrawala Group yang bekerja semalaman, membobol sistem keamanan server rumah sakit untuk mencari jejak digital. Bukti yang ditemukan sangatlah telak, dan tidak terbantahkan log aktivitas server menunjukkan bahwa akun Dr. Reza telah mengakses dan mengubah data medis Adrian pada jam 3 pagi sebelum insiden kritis terjadi. Tidak hanya itu, tim intelijen Adrian juga menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening luar negeri milik Reza yang berasal dari perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Darmawan, saingan bisnis terberat Adrian. Teka-teki itu kini tersusun lengkap menjadi sebuah gambar yang mengerikan tentang konspirasi pembunuhan berencana yang disamarkan sebagai kecelakaan medis atau kelalaian dokter. Adrian mencengkeram tablet itu dengan kuat. Senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya saat ia menyadari bahwa musuh-musuhnya telah membuat kesalahan fatal dengan membiarkannya tetap hidup untuk melakukan serangan balik. Di lantai bawah, lobi utama, Rumah Sakit Pusat Harapan, telah dipenuhi oleh puluhan wartawan dan kamera televisi yang berdesakan ingin meliput konferensi pers yang dijadwalkan oleh manajemen rumah sakit. Dr. Reza berdiri di podium dengan wajah sedih yang dibuat-buat, siap memberikan pernyataan resmi mengenai insiden malpraktik yang dilakukan oleh Dr. Elara dan kondisi kritis Adrian yang disebarkannya sebagai kegagalan operasi. Reza berencana menggunakan momen ini untuk menghancurkan reputasi Elara selamanya dan memposisikan dirinya sebagai penyelamat yang mengambil alih situasi demi kebaikan institusi. Ia sudah menyiapkan naskah pidato yang penuh dengan kata-kata manis tentang standar keselamatan pasien dan penyesalan mendalam. Tidak menyadari bahwa panggung sandiwara yang ia bangun sedang berada di atas retakan gempa yang siap meledak.
Direktur rumah sakit duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Berharap konferensi pers ini bisa meredam isu negatif yang mulai menggerogoti harga saham rumah sakit. Tepat ketika Reza membuka mulutnya untuk mengucapkan kalimat pertama yang menyudutkan Elara. Pintu lift utama di belakang kerumunan. Wartawan terbuka lebar dengan suara berdenting nyaring. Suasana lobi seketika hening saat Adrian Cakrawala muncul. Duduk di kursi roda yang didorong oleh Bram. Namun memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang menahan napas. Ia mengenakan setelan jas lengkap yang menutupi perban di dadanya. Wajahnya dicukur rapi. Dan tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan intensitas yang melumpuhkan. Para wartawan segera mengalihkan lensa kamera mereka dari Reza ke arah Adrian. Lampu kilat meletup-letup seperti badai petir, menyambut kembalinya sang CEO yang dikabarkan sedang koma atau meninggal. Adrian memberikan isyarat tangan sederhana. Dan Bram segera mengambil alih mikrofon dari tangan Reza yang gemetar hebat. Mengubah konferensi pers itu menjadi pengadilan terbuka yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Adrian memulai bicaranya dengan suara yang tenang, namun menggema kuat melalui sistem pengeras suara. Menyatakan bahwa kabar tentang kondisi kritisnya akibat kesalahan dokter bedah adalah fitnah keji yang direkayasa. Ia memuji Dr. Elara sebagai satu-satunya profesional medis yang memiliki integritas dan kompetensi untuk menyelamatkannya dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang dalam rumah sakit ini. Pernyataan itu memicu kegemparan di kalangan wartawan. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai terlontar. Namun, Adrian mengangkat tangannya meminta ketenangan. Layar besar di belakang podium yang sebelumnya menampilkan logo rumah sakit tiba-tiba berubah tampilan. Menampilkan grafik data medis yang telah dimanipulasi oleh Reza. Bersanding dengan data asli. Serta bukti transfer bank yang memberatkannya. Adrian menjelaskan setiap bukti itu dengan presisi seorang jaksa penuntut umum. Menelanjangi kejahatan Reza. Lapis demi lapis di hadapan publik dan kamera yang merekam setiap detik kehancuran karir sang dokter korup. Wajah Dr. Reza berubah pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin membanjiri tubuhnya saat ia melihat rahasia tergelapnya terpampang jelas di layar raksasa untuk dihakimi oleh dunia. Ia mencoba untuk menyangkal. Berteriak bahwa semua itu adalah data palsu yang dibuat oleh pihak Adrian. Namun suaranya tenggelam oleh cemoohan para wartawan dan staf rumah sakit yang hadir. Adrian tidak memberi ampun. Ia mengungkapkan koneksi antara Reza dan Darmawan. Menyebutkan bahwa tindakan sabotase medis ini adalah bagian dari upaya pengambilalihan paksa perusahaan Cakrawala Group dengan cara melenyapkan pimpinannya. Di pintu masuk lobi, sirine mobil polisi mulai terdengar mendekat. Sebuah orkestrasi waktu yang sempurna yang telah diatur oleh tim hukum Adrian. Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam lobi. Membawa surat penangkapan resmi untuk Dr. Reza atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen medis elektronik. Momen penangkapan Reza berlangsung dramatis. Ia diseret turun dari podium dengan tangan terborgol, sambil terus meneriakkan ancaman kosong dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Direktur rumah sakit yang duduk di sebelahnya tampak gemetar ketakutan. Namun Adrian belum selesai dengan pembersihan totalnya di tempat itu. Ia menoleh ke arah direktur dan dewan komisaris rumah sakit yang hadir. Menyatakan dengan dingin bahwa ia akan mencabut semua donasi dan menuntut rumah sakit atas kelalaian pengawasan. Kecuali jika dilakukan perombakan manajemen besar-besaran hari ini juga. Adrian menuntut pemulihan nama baik Dr. Elara secara resmi. Pengangkatan kembali dengan promosi jabatan. Dan permintaan maaf publik 1 halaman penuh di semua surat kabar nasional. Itu adalah demonstrasi kekuatan mutlak di mana uang dan pengaruh digunakan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang brutal namun efektif. Meninggalkan manajemen rumah sakit tanpa pilihan selain tunduk pada titah sang raja. Di salah satu sudut lobi yang jauh dari sorotan kamera. Elara berdiri mengamati seluruh kejadian itu dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia melihat bagaimana Adrian menghancurkan musuh-musuhnya dengan efisiensi yang menakutkan. Mengubah lobi rumah sakit menjadi papan catur di mana ia adalah pemain tunggal yang mengendalikan semua bidak.
Meskipun ia merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan nama baiknya bersih, ada perasaan asing yang merayap di hatinya saat melihat sisi lain dari pasien yang ia selamatkan. Adrian di podium itu bukanlah pria rapuh yang berbagi ketakutan akan kematian dengannya di kamar rawat malam itu, melainkan seorang raksasa korporat yang hidup di dunia yang penuh intrik, kekejaman, dan manipulasi tingkat tinggi. Elara menyadari bahwa jarak antara dunia medisnya yang sederhana dan dunia kekuasaan Adrian terbentang seluas samudra yang tidak mungkin dijembatani hanya dengan rasa terima kasih atau ketertarikan sesaat. Elara mundur perlahan menjauh dari kerumunan, merasa semakin kecil dan terasing di tengah pesta kemenangan yang sedang dirayakan oleh Adrian dan timnya. Ia menyadari bahwa jika ia tetap tinggal di sini, ia akan terseret ke dalam pusaran kehidupan Adrian yang penuh sorotan dan bahaya. Sesuatu yang bertentangan dengan jiwanya yang mencintai ketenangan dan pengabdian murni. Ia tidak menginginkan popularitas. Ia tidak menginginkan jabatan kepala departemen yang diberikan karena belas kasihan atau tekanan politik. Ia hanya ingin menjadi dokter yang menyembuhkan pasien tanpa drama. Keputusan berat itu akhirnya bulat di hatinya. Ia harus pergi dari sini sebelum ia kehilangan jati dirinya. Elara berjalan menuju ruang administrasi personalia yang sepi karena semua orang sedang berada di lobi. Mengambil secari kertas dan pena, lalu menulis surat pengunduran diri dengan tangan yang mantap meski hatinya terasa nyeri. Setelah meletakkan surat pengunduran diri itu di meja direktur yang kosong beserta kartu identitasnya, Elara kembali ke ruang kerjanya untuk mengambil tas dan barang-barang pribadinya yang sempat tertinggal. Ia menatap jas putihnya yang tergantung di balik pintu untuk terakhir kalinya. Jas yang menjadi saksi bisu perjuangannya menyelamatkan nyawa Adrian dan pertarungannya melawan ketidakadilan. Ada rasa sedih yang mendalam meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah keduanya selama bertahun-tahun. Namun, insting bertahan hidupnya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hatinya dari kehancuran di masa depan. Elara keluar melalui pintu belakang rumah sakit, menghindari kerumunan wartawan. Melangkah keluar menuju jalanan Jakarta yang ramai. Menghilang di antara ribuan pejalan kaki lainnya sebagai wanita biasa. Bukan lagi dokter pahlawan yang sedang dia lulukan di dalam sana. Sementara itu, di lobi utama, Adrian akhirnya menyelesaikan konferensi persnya dan segera mencari sosok Elara di antara kerumunan wajah-wajah yang asing baginya. Ia ingin merayakan kemenangan ini bersama wanita itu. Ingin melihat senyum lega di wajahnya, dan ingin mengatakan bahwa ia telah menepati janjinya untuk melindunginya. Namun, sejauh mata memandang, ia tidak menemukan keberadaan Elara. Hanya para dokter penjilat dan wartawan yang berebut ingin mewawancarainya. Perasaan tidak enak mulai menyergap hati Adrian. Sebuah firasat buruk yang membuat kemenangan telaknya terasa hambar secara tiba-tiba. Ia memerintahkan Bram untuk segera mencari keberadaan Elara, mengabaikan sapaan dari para pejabat rumah sakit yang mencoba menjilatnya. Adrian memacu kursi rodanya sendiri menuju lift. Rasa sakit di dadanya terlupakan oleh rasa panik yang mulai tumbuh, karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar penting baginya saat ini. Pencarian Adrian berakhir di ruang kerja Elara yang kosong dan rapi. Terlalu rapi seolah penghuninya tidak pernah berencana untuk kembali lagi. Di atas meja kerja yang bersih, tidak ada surat, tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menyakitkan yang menjawab panggilannya. Bram datang terengah-engah beberapa menit kemudian sambil membawa selembar kertas yang ia temukan di ruang direktur. Wajahnya pucat saat menyerahkan kertas itu kepada Adrian. Itu adalah surat pengunduran diri Elara. Ditulis dengan bahasa yang formal, namun menyiratkan perpisahan yang permanen. Menyatakan bahwa ia akan pindah ke sebuah klinik kecil di daerah terpencil di Nusa Tenggara untuk mencari kedamaian. Adrian meremas kertas itu hingga kusut. Rahangnya mengeras menahan gelombang emosi yang meledak di dalam dadanya. Campuran antara kemarahan karena ditinggalkan dan ketakutan kehilangan yang luar biasa. Adrian menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan perhitungan yang fatal. Ia mengira dengan membersihkan nama baik Elara dan memberinya posisi tinggi,
wanita itu akan bahagia dan tetap berada di sisinya. Ia lupa bahwa Elara bukanlah wanita yang silau oleh kekuasaan atau materi. Dan justru pertunjukan kekuasaannya tadilah yang mungkin telah menakuti dan menjauhkan wanita itu. Adrian menatap keluar jendela, melihat lalu lintas kota yang padat. Membayangkan Elara berada di salah satu kendaraan itu, menjauh dari jangkauannya setiap detik yang berlalu. Rasa sakit di dadanya kembali datang. Bukan karena jantung fisiknya yang rusak, melainkan karena hatinya yang baru saja menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita yang baru saja ia biarkan pergi. Tekad baru muncul di mata Adrian. Tekad yang jauh lebih kuat daripada saat ia menghadapi musuh bisnisnya. Ia tidak akan membiarkan Elara pergi begitu saja. Adrian memutar kursi rodanya dengan kasar, memerintahkan Bram untuk menyiapkan helikopter dan tim pelacak terbaik perusahaan dalam waktu 10 menit. Ia tidak peduli jika harus membalikkan seluruh kepulauan Indonesia untuk menemukannya. Ia tidak peduli jika harus meninggalkan kerajaannya yang baru saja diamankan. Bagi Adrian Cakrawala, bisnis bisa dibangun kembali. Uang bisa dicari lagi. Tapi wanita yang mampu menghidupkan kembali jantungnya yang mati hanya ada satu di dunia ini. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengejar Elara sampai ke ujung dunia. Bukan sebagai CEO yang arogan, melainkan sebagai pria biasa yang ingin memohon kesempatan kedua. Perburuan cinta sang raja dimulai detik ini juga. Dan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa menghentikannya. Angin panas yang membawa debu kering dari padang sabana Sumba menerpa wajah Elara, menerbangkan helai-helai rambutnya yang kini tidak lagi terikat rapi di balik topi bedah steril. Sudah 3 hari ia berada di desa terpencil ini. Sebuah dunia yang berjarak ribuan kilometer dari kemewahan Jakarta dan kecanggihan teknologi rumah sakit pusat harapan yang ia tinggalkan. Di sini, di sebuah klinik kayu sederhana dengan fasilitas yang sangat terbatas, Elara mencoba mengubur dirinya dalam pekerjaan melayani masyarakat lokal yang selama ini jarang tersentuh akses kesehatan memadai. Ia menghabiskan hari-harinya memeriksa lansia yang menderita hipertensi tanpa obat, mengobati luka infeksi anak-anak gembala kuda, dan membantu persalinan dengan penerangan lampu minyak di malam hari. Kesibukan fisik yang melelahkan ini adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk membungkam suara-suara di kepalanya yang terus memanggil nama Adrian, serta untuk meredam rasa rindu yang secara tidak logis tumbuh semakin kuat, justru ketika ia berusaha melarikan diri. Namun, setiap kali ia menempelkan stetoskop ke dada pasien, irama detak jantung yang ia dengar selalu membawanya kembali pada kenangan malam itu. Saat ia memegang jantung Adrian di tangannya, sebuah koneksi intim yang melampaui batas fisik dan menanamkan jejak permanen di jiwanya. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan melukis langit dengan warna jingga kemerahan yang dramatis, Elara sedang membereskan peralatan medisnya di teras klinik, sambil memandang kosong ke arah bukit-bukit kapur yang tandus. Keheningan desa yang biasanya hanya dipecahkan oleh suara ternak dan lonceng angin tiba-tiba terusik oleh suara gemuruh asing yang datang dari arah langit. Suara itu awalnya hanya dengungan rendah seperti lebah raksasa, namun dengan cepat berubah menjadi deru mesin yang memekakan telinga dan menggetarkan tanah di bawah kakinya. Burung-burung berhamburan terbang dari pepohonan, dan para penduduk desa berlarian keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh ketakutan bercampur rasa ingin tahu, menunjuk ke arah titik hitam yang semakin membesar di Cakrawala. Elara menyipitkan matanya. Jantungnya berdegup kencang, seolah mengenali frekuensi getaran itu. Sebuah firasat gila yang ia tepis, karena tidak mungkin seseorang akan mengejarnya sampai ke ujung dunia yang terlupakan ini, hanya dalam waktu sesingkat itu. Namun, firasat itu terbukti benar ketika sebuah helikopter hitam mengkilap dengan logo emas Cakrawala Group yang mencolok mulai melakukan manuver pendaratan di lapangan rumput terbuka di depan klinik. Angin kencang yang dihasilkan oleh baling-baling raksasa itu menciptakan badai debu mini, memaksa Elara dan penduduk desa untuk menutup wajah mereka dengan lengan. Ini adalah pemandangan yang sangat tidak nyata. Sebuah simbol kekayaan dan kekuasaan absolut yang turun secara paksa di tengah kesederhanaan hidup pedesaan.
menciptakan kontras yang menyakitkan mata. Pintu helikopter terbuka, bahkan sebelum baling-baling berhenti berputar sepenuhnya. Dan sesosok pria melompat turun dengan sedikit terhuyung. Namun segera menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Itu adalah Adrian. Masih mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai saat konferensi pers. Namun kini tampak kusut dan berdebu. Wajahnya pucat karena kelelahan perjalanan. Namun matanya menyala dengan api tekad yang menakutkan saat ia memindai kerumunan dan akhirnya mengunci tatapannya pada Elara. Elara terpaku di tempatnya berdiri. Kakinya seolah tertanam ke dalam lantai kayu teras klinik. Tidak mampu bergerak maju ataupun mundur saat melihat. Adrian berjalan tertatih-tatih, mendekatinya melewati padang rumput. Bram dan dua pengawal lainnya turun dari helikopter membawa koper medis darurat. Tampak cemas dan siap menangkap bos mereka jika sewaktu-waktu ambruk. Namun Adrian menepis bantuan mereka dengan kasar. Ia berjalan lurus menuju Elara seperti seorang peziarah yang akhirnya menemukan kuil sucinya setelah perjalanan panjang yang menyiksa. Mengabaikan tatapan bingung para penduduk desa yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika jarak mereka hanya tersisa beberapa langkah. Elara akhirnya bisa melihat dengan jelas keringat dingin yang membasahi pelipis Adrian dan napasnya yang tersengal. Tanda bahwa jantung barunya sedang dipaksa bekerja melampaui batas toleransi pemulihan. Kemarahan Elara meledak seketika, mengalahkan rasa kagetnya. Bagaimana bisa pasien pasca operasi bypass jantung melakukan tindakan bunuh diri dengan terbang melintasi pulau dan berjalan di medan berat seperti ini, tanpa basa-basi? Elara turun dari teras dan menghampiri Adrian. Bukan dengan pelukan rindu, melainkan dengan omelan medis yang tajam sambil memeriksa denyut nadi di leher pria itu. Ia memarahi Adrian dengan suara keras, menyebutnya sebagai orang gila yang tidak menghargai nyawa yang baru saja diselamatkan dengan susah payah, dan menuduhnya menyia-nyiakan pengorbanan Elara dengan melakukan aksi stan konyol ini. Adrian membiarkan dirinya dimarahi. Ia bahkan tersenyum lemah melihat wajah Elara yang merah padam karena emosi. Sebuah pemandangan yang menurutnya jauh lebih indah daripada jutaan dolar keuntungan perusahaan. Dengan napas yang masih berat, Adrian meraih tangan Elara yang sedang memeriksa nadinya. Menggenggamnya erat-erat seolah takut wanita itu akan menguap menjadi asap jika ia melepaskannya barang sedetik saja. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia memang orang gila. Tapi kegilaan terbesarnya bukanlah terbang ke sini, melainkan membiarkan Elara pergi meninggalkan Jakarta tanpa sempat mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Adrian menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu bukan karena sakit, melainkan karena gugup menghadapi wanita yang lebih mengintimidasi daripada dewan direksi manapun. Di tengah padang sabana yang luas dengan latar belakang matahari terbenam dan disaksikan oleh puluhan pasang mata penduduk desa serta stafnya, Adrian melepaskan semua atribut keangkuhannya sebagai CEO. Ia berlutut perlahan dengan satu kaki di hadapan Elara, mengabaikan rasa sakit pada luka jahitannya yang tertarik, dan menatap lurus ke dalam mata wanita itu dengan kerendahan hati yang tulus. Adrian mengakui bahwa selama ini ia selalu melihat segala sesuatu sebagai transaksi bisnis, termasuk kesehatannya dan hubungan antar manusia. Namun, Elara telah menghancurkan paradigma itu. Elara telah mengajarkannya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diatur dalam kontrak. Seperti detak jantung yang berjuang untuk hidup dan cinta yang tumbuh tanpa permisi di tengah situasi kritis. Adrian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku celananya. Kotak yang sama yang tersimpan di sakunya saat ia pingsan di lobi rumah sakit pada pertemuan pertama mereka. Namun kali ini, ia membukanya bukan untuk melamar sembarang wanita demi status sosial, melainkan untuk melamar wanita yang telah memegang jantungnya secara harfiah dan metaforis. Ia berkata kepada Elara bahwa ia tidak menawarkan kontrak pernikahan rahasia untuk menutupi penyakitnya lagi. Karena ia sudah membuka semua kartunya di hadapan dunia. Ia juga tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Karena menjadi istri seorang Adrian Cakrawala,
Berarti harus siap menghadapi badai sorotan publik dan intrik bisnis. Yang ia tawarkan adalah sebuah kemitraan seumur hidup, di mana Elara bebas mengejar impian medisnya. Bahkan jika itu berarti membangun rumah sakit tercanggih di desa terpencil ini dengan dukungan penuh darinya. Asalkan Elara mengizinkannya untuk selalu berada di sisinya. Menjaga detak jantung ini tetap berirama untuknya. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Elara, meruntuhkan benteng pertahanan terakhir yang ia bangun untuk melindungi hatinya dari rasa sakit. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Adrian. Seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawa dan reputasinya, hanya untuk mengejar seorang dokter biasa ke ujung dunia. Elara menyadari bahwa ketakutannya selama ini bukanlah tentang perbedaan dunia mereka, melainkan ketakutan akan kehilangan kendali atas perasaannya sendiri yang begitu dalam terhadap pasiennya ini. Ia melihat sekeliling. Pada klinik sederhana tempat ia berdiri dan helikopter mewah di belakang sana. Menyadari bahwa ia tidak perlu memilih salah satu. Bersama Adrian, ia bisa menyatukan kedua dunia itu. Ia bisa memiliki kekuatan untuk menolong lebih banyak orang dengan sumber daya yang Adrian miliki, tanpa harus kehilangan integritasnya. Elara tersenyum di sela air matanya. Sebuah senyuman paling tulus yang pernah ia berikan pada Adrian. Lalu mengangguk pelan sambil berbisik bahwa Adrian adalah pasien paling keras kepala dan menyebalkan yang pernah ia temui. Tapi ia bersedia mengambil tanggung jawab untuk merawat masalah jantung pria itu seumur hidup. Sorak-sorai meledak dari para penduduk desa. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan, mereka memahami bahasa cinta universal yang terpancar dari adegan di hadapan mereka. Bram dan para pengawal tersenyum lebar, merasa lega bahwa misi penyelamatan hati bos mereka akhirnya sukses besar. Adrian berdiri dan langsung menarik Elara ke dalam pelukannya, menciumnya dengan penuh gairah di bawah langit senja Sumba yang magis. Menyegel kesepakatan itu tanpa tanda tangan di atas kertas bermaterai. Di momen itu, status sosial, kekayaan, dan masa lalu yang kelam melebur hilang, menyisakan dua manusia yang saling melengkapi. Sang raja yang menemukan ratunya, dan sang penyembuh yang menemukan tempat untuk melabuhkan hatinya sendiri. Malam itu, di desa kecil tanpa listrik yang memadai, Adrian merasakan tidur paling nyenyak dalam hidupnya. Ditemani oleh suara napas teratur wanita yang ia cintai, dan detak jantungnya sendiri yang kini memiliki alasan kuat untuk terus berjuang. 1 tahun kemudian, aula besar Hotel Bintang 5 milik Cakrawala Group di Jakarta disulap menjadi sebuah taman bunga mawar putih raksasa yang menakjubkan untuk perhelatan pernikahan paling dinanti abad ini. Ribuan tamu undangan dari berbagai kalangan hadir, mulai dari pejabat tinggi negara, rekan bisnis internasional, hingga para staf medis rumah sakit pusat. Harapan dan perwakilan warga desa dari Sumba yang diterbangkan khusus dengan pesawat charter. Tidak ada penyekatan kelas sosial dalam pesta ini. Direktur rumah sakit terlihat berbincang canggung namun sopan dengan kepala suku desa. Sementara Dr. Reza yang kini sedang menjalani masa tahanan, hanya bisa melihat berita kemeriahan ini dari balik jeruji besi televisi penjara. Suasana pesta begitu hangat dan penuh kegembiraan. Jauh dari kesan kaku pesta korporat, mencerminkan kepribadian kedua mempelai yang telah berhasil memadukan dua dunia yang berbeda menjadi harmoni yang indah. Elara berdiri di depan altar mengenakan gaun pengantin sutra putih yang sederhana namun elegan. Tangannya menggenggam buket bunga liar yang mengingatkannya pada padang sabana tempat lamaran itu terjadi. Ia melihat Adrian berjalan menuju altar. Tidak lagi dengan wajah pucat dan lemah, melainkan dengan gagah dan sehat. Memancarkan aura kebahagiaan yang menular kepada siapa saja yang melihatnya. Di barisan depan, duduk seorang anak kecil yang dulu operasi. Jantungnya dibiayai oleh Adrian. Kini tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Menjadi bukti hidup dari kolaborasi kebaikan hati pasangan ini. Sejak kembalinya Elara, mereka mendirikan Yayasan Jantung Cakrawala yang dipimpin langsung oleh Elara. Sebuah inisiatif filantropi yang memberikan akses operasi jantung gratis bagi ribuan pasien tidak mampu di seluruh pelosok negeri.
menggunakan sebagian besar dividen perusahaan Adrian. Saat mereka mengucapkan janji suci pernikahan, suara Adrian terdengar mantap dan bergetar oleh emosi saat ia bersumpah untuk tidak hanya menjadi suami yang setia, tetapi juga pasien yang patuh yang akan menjaga kesehatan dirinya demi masa depan mereka bersama. Elara, dengan mata berbinar jenaka, menyelipkan klausul tambahan dalam janjinya untuk selalu menjadi alarm pengingat minum obat dan dokter pribadi yang paling galak jika Adrian berani melanggar pantangan dietnya lagi. Tawa hadirin pecah mendengar janji unik tersebut, mencairkan suasana sakral, menjadi momen kekeluargaan yang menyentuh. Ketika Adrian menyematkan cincin di jari manis Elara, ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, bahwa cincin ini bukan pengikat kontrak bisnis, melainkan simbol detak jantungnya yang kini berada di jari Elara selamanya. Pesta resepsi berlangsung meriah hingga larut malam, diwarnai dengan tarian dan musik yang menggabungkan orkestra klasik dengan irama tradisional Sumba, menciptakan simfoni budaya yang unik. Adrian dan Elara berdansa di tengah lantai dansa, bergerak seirama dalam pelukan yang erat, seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Adrian menatap wajah istrinya, mengingat kembali perjalanan gila yang membawa mereka ke titik ini. Dari pasien yang pingsan di lobi, ancaman di ruang VIP, operasi hidup mati, hingga pengejaran ke pulau terpencil. Ia menyadari bahwa serangan jantung hari itu adalah berkah tersembunyi yang memaksanya berhenti sejenak dari ambisi butanya untuk melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia hampir kehilangan nyawanya, tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Di sudut ruangan, Bram melihat bosnya tertawa lepas sebuah pemandangan yang dulu dianggap mustahil sambil menggelengkan kepala takjub. Ia tahu bahwa mulai sekarang, tugasnya menjaga keamanan Adrian akan jauh lebih mudah karena ada penjaga yang jauh lebih tangguh dan efektif di sisi bosnya, Dr. Elara. Wanita itu tidak hanya menyembuhkan organ fisik Adrian, tetapi juga membedah dan membuang tumor arogansi serta kesepian yang selama ini menggerogoti jiwa sang CEO. Cakrawala Group kini tidak hanya dikenal sebagai raksasa bisnis yang kejam, tetapi juga sebagai perusahaan yang memiliki hati. Cerminan langsung dari perubahan yang dibawa oleh sang nyonya besar baru. Malam itu berakhir dengan Adrian dan Elara berdiri di balkon penthouse mereka, memandang langit malam Jakarta yang dipenuhi kembang api perayaan. Elara menyandarkan kepalanya di dada Adrian, mendengarkan irama jantung yang kuat dan stabil di balik jas pria itu. Sebuah irama yang ia kenal lebih baik daripada siapapun. Adrian memeluk pinggang Elara, mencium puncak kepalanya, dan berterima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkannya dalam segala hal yang mungkin. Di bawah gemerlap bintang dan lampu kota, mereka tahu bahwa tantangan hidup pasti akan tetap ada. Intrik bisnis dan kasus medis sulit akan datang silih berganti. Namun selama jantung mereka berdetak dalam satu irama yang sama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Kisah tentang pasien CEO yang arogan dan dokter bedah yang keras kepala ini telah mencapai babak akhir yang manis. Namun, kisah cinta dan kemanusiaan mereka baru saja dimulai, menjanjikan masa depan yang cerah bagi banyak orang yang akan tersentuh oleh tangan dingin sang dokter dan kekuatan sang CEO.